warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, Shalom. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga pagi ini Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sehingga kita bisa mengikuti webinar kita pagi hari ini dengan semangat ya. Sudah sarapan belum Bapak dan Ibu? Atau sudah minum kopi dimanapun berada? Mudah-mudahan sudah ya, jadi lebih fokus dan juga lebih semangat. Gitu. Perkenalkan, nama saya Nova Marina Sirait. Saya dipanggil Nova. Saya strategi manajer dari PT Bima Sakti Altera yang akan menjadi moderator untuk webinar kita pagi hari ini. Semoga saya ngomongnya nggak kecepatan ya Bapak dan Ibu, jadi bisa lebih semangat juga untuk Bapak dan Ibu mendengarkan webinar kita pagi hari ini. Baik, sebelum saya kemana-mana, kita absen dulu boleh Bapak dan Ibu. Kita ke kolom chat di kolom kanan bawah layar Bapak dan Ibu. Tolong ketikkan lokasi di mana Bapak dan Ibu mendengarkan webinar kita kali ini. Kita coba absen dulu. Mana? Denpasar kah? Ada Denpasar hadir? Boleh diketikkan di kolom komentar dia dari mana sih Bapak dan Ibu sekarang berlokasi? Saya boleh tahu? Jakarta, Jakarta hadir. Wah, Semarang. Ada yang paling jauh dari saya? Oke, wah ada yang dari Bekasi, Malang tetangga, saya di Bali. 50 kota Sumatera Barat, wah jauh sekali ya. Wah, salam kenal Bapak dari Surabaya, Jogja, oh Sidoarjo masih juga tetangga. Baik, apakah ada saudara kami dari Papua mungkin atau dari Sumatera lagi yang jauh dari Bali atau dari Kalimantan? Baik, dari Jakarta ada lagi Bapak dan Ibu? Dari Tangerang, wah dari Tangerang Jabodetabek ya, banyak ya dari Jabodetabek. Batam hadir, wah salam Batam. Pulau sendiri ya Pak ya, jauh. Ini kalau Batam nih kita ada jokes Pak, daripada Bali ke Batam lewat Jakarta lebih mudah, lebih murah Bali ke Singapura baru ke Batam Pak. Saking hematnya ke luar negeri dulu Pak ya, jauh soalnya. Ada lagi, wah Medan, Horas, wah saya orang Batak Pak. Tapi saya Batak Majakan, maaf ya Pak ya. Salam Medan, wah Sumatera banyak ya, dari 50 kota, ada Batam, ada Medan, ya. Makassar, salam Makassar, wah apa? Akak Kareba Makassar, salam. Wah senang saya, berarti karena teknologi nih ya Bapak dan Ibu, kita dari manapun bisa saling, oh halo, salam kenal Bu Nelvi dari Padang, dari Malang juga, salam kenal ya. Dengan teknologi Zoom ya, Bapak dan Ibu, jadi kita bisa saling berinteraksi dan saling belajar juga melalui online, gitu, dimanapun berada. Baik, salam Bali, saya juga dari Bali, Bu Dewi. Baik, kita perkenalkan dulu ya. Sekarang webinar kita itu dengan judul Membangun Strategi Kompensasi dan Benefit yang Efektif. Webinar kali ini dipersembahkan oleh kolega HR, aplikasi absensi dan payroll dari PT Bima Sakti Altera. Nah, bicara kita, wah sudah sangat menarik nih, Bapak Muhammad Riza Budi Prayogi, CPHRM, CIRP, yang merupakan juga Certified Assessor BNSP dan HR Profesional lebih dari 15 tahun. Boleh lambaikan tangan, Pak Riza? Salam kenal ya, Pak Riza, buat teman-teman yang lain. Nah, saya menarik sekali nih. Saya pribadi merasa topik kali ini menarik, Bapak dan Ibu, karena di posisi saya sebagai strategi manager, itu kadang kesulitan nih ketika perusahaan sudah punya company goals yang besar, kan yang realisasikan pasti karyawannya kan, pegawainya gitu. Tapi bagaimana perusahaan bisa memberikan kompensasi yang benefit dan sesuai dengan effort yang diberikan oleh karyawan, tapi juga mempertimbangkan kondisi keseluruhan financial dari perusahaan gitu kan. Kita maunya karyawan sejahtera, tapi kita juga harus melihat performance perusahaan secara keseluruhan gitu. Ini menarik banget nih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sama seperti saya excited untuk mendengar pemaparan Pak Riza pagi hari ini, sehingga kita boleh belajar banyak ya. Nah, saya mau share-share juga sedikit nih. Boleh nggak Bapak dan Ibu kita kembali ke kolom komentar, ketik kira-kira nih, apa sih benefit yang Bapak dan Ibu sekarang terima dari perusahaan Bapak dan Ibu, sehingga menurut Bapak dan Ibu, perusahaan saya nih sekarang nih yang paling men-treat karyawannya dengan sangat baik. Boleh sombong-sombongan, pamer-pameran, benefit apa sih yang menurut Bapak dan Ibu unggul, sehingga juga membuat karyawan lebih betah bekerja di perusahaan Bapak dan Ibu. Intinya menurunkan turnover rate lah, seperti itu. Boleh? Silakan diketikkan apapun benefitnya. Yap, sudah masuk satu dari Bapak Gafar.
Pasti ada bonus tahunan dan bonus dari corporate. Ya emang bonus tuh kayak bensin ya Pak Gafar ya. Jadi kalau ada orang makin semangat gitu ya. Wah, bagus nih. Lalu ada dari Ibu Jessica, asuransi BPJS tambahan. Ya benar. Karena kan kalau kita tidak punya rasa aman dari sakit dan lain-lain, padahal kita bekerja terus-menerus. Ada rasa aman dari jaminan kesehatan juga lebih tenang ya, lebih semangat bekerja. Lalu ada dari Bapak Hernadi, bonus lebih dari gaji pokok. Benar, setuju saya. Sama seperti tadi ya, bonus tuh equal sama bensin. Jadi semakin dibensinkan, semakin semangat kerjanya. Lalu tunjangan kesehatan full. Ya, setuju sama Ibu Novi juga. Ada Bapak Hanki, BPJS Kesehatan, BPJS TK, tunjangan pendidikan, tunjangan pakaian, dinas, bonus tahunan. Wah, ini whole package ini. Pak Hanki ya, baik dari yang saat ini bisa kita rasakan, jaminan kesehatan dan sampai pensiun, sampai diturunkan ke keluarga juga. Dan bonus sama bensin. Lalu inflasi, ya penting nih. Saya setuju sama Pak Ignatius bahwa penyesuaian gaji terhadap inflasi itu juga sangat-sangat menarik ya. Karena kan jarang sih perusahaan yang memang secara mengautomasi mengadjust salary sesuai dengan keadaan ekonomi yang terjadi. Harusnya tuh perform aja, tapi inflasi biasa tidak dihiraukan. Menarik saya, setuju saya Pak Ignatius. Yang lain tunjangan skill, benar. Jadi Gen Z terutama itu yang anak muda sekarang tuh pengennya tuh dikembangkan gitu kemampuannya sehingga dia lebih diberdayakan lah di perusahaan. Setuju, yang lain ada event gathering. Oh iya, oh pernah ke Bali satu PT. Wah, menarik ya Pak Gafar ya. Apalagi kalau dari jauh gitu dari Sumatera, dibayarin ke Bali jalan-jalan. Ya, saham. Ya, memang ada beberapa perusahaan juga offer ownership ya, Pak Hernadi. Kompensasi PA atau PI tiap bulan untuk kinerja karyawan, BPJS, dan lain-lain. Pensiun, ya. Jadi dari masa sekarang pun kita diperlakukan dengan baik oleh perusahaan sampai ke masa tua kita. Gitu. Itu membuat lebih lama ya bekerjanya ya. Nih, menarik nih Mbak Riza. Pada share juga. Oke, siap. Terakhir di Pineng. Oh ya, wow. Pasti profitnya bagus banget nih Pak ya. Sampai bisa ke Pineng. Wow, menarik sekali. Siap. Terima kasih untuk share-nya juga Bapak dan Ibu. Nanti dibahas lebih detail ya di sesi Pak Reza, bagaimana kita bisa mengatur strategi competitive benefit yang efisien sehingga banyak testimoni-testimoni good seperti ini ya Bapak Reza, baik dari perusahaan maupun dari karyawan. Siap. Sebelum kita ke Pak Riza, kita bahas dulu ya. Ada 3 peraturan utama untuk webinar kita kali ini supaya lebih kondusif dan lebih nyaman untuk semua. Yang pertama adalah mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk merename atau mengganti nama Bapak dan Ibu di Zoom kali ini. Jika Bapak dan Ibu belum mengerti, nanti ke kolom aja yang di kotak di paling kiri atas, Bapak Ibu ketik di 3 titik itu, lalu ketik rename, ganti namanya dengan nama strip perusahaan atau institusi Bapak dan Ibu, supaya nanti Pak Reza juga lebih gampang untuk menyebutkan nama Bapak dan Ibu ya. Seperti itu sambil menunggu. Yang kedua adalah mohon bantuannya untuk menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, terutama saat penyampaian materi, supaya lebih kondusif. Nanti ketika sesi tanya jawab, kami akan mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk open mic, open cam juga, boleh berinteraksi langsung dengan Pak Riza jika ada materi yang ditanyakan. Kalau takut lupa pertanyaannya, boleh selama materi disampaikan, ketikkan saja di kolom komentar pojok kanan bawah, ataupun boleh ditulis di note Bapak dan Ibu masing-masing, supaya nggak lupa. Jadi nanti ketika ada sesi tanya jawab, langsung kita bacakan pertanyaan Bapak dan Ibu. Gitu ya. Lalu yang ketiga, H+4 atau 4 hari setelah pelaksanaan webinar ini, kami akan membagikan sertifikat kepada Bapak dan Ibu yang membutuhkan. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan sertifikat, boleh silakan chat admin kami di kolom chat, itu ada kontaknya untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara mendapatkan sertifikat maupun materi dari webinar kita pagi hari ini. Sekian, nggak usah banyak-banyak peraturan. Kalau anak muda kan biasanya makin banyak peraturan, makin banyak yang dilanggar. Jadi saya dikit-dikit aja, 3 aja. Semoga itu bisa membantu supaya webinar kita lebih kondusif ya. Nggak usah lama-lama lagi, capek dengan saya ngomong. Baik, kita langsung saja untuk materi yang disampaikan oleh Pak Riza. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Riza. Silakan. Oke, makasih banyak Bu Nova. Yuk. Pembawakan yang cukup menarik, semangat ya. Oke, izin salam dulu ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu yang beragama lain. Terima kasih banyak
hari ini saya mungkin lebih banyak panggil Bapak Ibu juga teman-teman ya, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing kan gitu ya. Jadi nggak ada yang benar, mungkin kebetulan aja hari ini saya menjadi pembicaranya, mungkin dari Bapak Ibu ada pengalaman, kita sharing di sini. Oke, next Ibu. Oke, kita hari ini akan mengadakan webinar dengan judul membangun strategi kompensasi dan benefit yang efektif. Sebenarnya adalah guideline untuk HR manager ya. Jadi bagaimana cara membangun sebuah strategi kompensasi agar nantinya itu karyawan pastinya ujung-ujungnya adalah engage ya, engage, kemudian ujung-ujungnya adalah retention karyawan. Ya, tadi udah dikenalkan, nama saya Muhammad Rizal Budi Prayogi, saya certified sebagai profesional HR management, kemudian sebagai CRP juga, dan ini adalah profesional karir saya. Jadi saya benar-benar dari bawah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya. Jadi mulai dari Bina Area Persada itu hanya sebagai payroll staff biasa, itu sampai kemudian ke sales on service, ini malah juga di perusahaan outsourcing, kemudian pindah ke Sorini Agro yang masih dengan AKR pada saat itu, kemudian setelah diakuisisi sama Cargill gitu, tadi ada juga teman-teman dari Cargill ya, terima kasih banyak teman-teman dari Cargill. Habis dari Cargill saya ke Santori Garuda, ini di Makassar tadi, kalau saya lihat beberapa juga ada yang dari luar pulau, ini saya di Makassar, dan sekitar tahun 2020 saya juga membangun sebuah bisnis namanya AG Kinerja Indonesia. Jadi saya di situ sebagai manajemen konsultan, dan mulai dari 2020 juga saya masuk di Kosmetika Global Indonesia, jadi masuk sebagai HRGA Manager, terus kemudian promote menjadi Chief Human Resource Officer di Cosme Group. Pada saat itu ada beberapa bisnis di Cosme, dan saat ini saya masih di Cosme tapi dengan jabatan yang lebih lengkap lagi ya, mungkin bukan hanya di HRGA tapi di legal dan EHS juga. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu ada yang sharing-sharing terkait sama pengalaman, monggo silakan. Yuk next Bapak Ibu. Oke, ini adalah yang pertama, 8 fungsi HR Management. Ini kalau saya bisa rangkum, ya tugas-tugas utamanya HR Management ya ini memiliki 8 fungsi ini. Yang pertama pastinya rekrutmen kan, rekrutmen dan administration ini ya kita sebagai tugas, salah satu tugas pertama kita ya memastikan kita merekrut karyawan dan mengadministrasi seluruh personal file atau karyawan employee file kan gitu kan. Kemudian evaluation, performance evaluation, kalau saya bisa sampaikan, kita perlu sekali ya. Jadi HR itu harus punya strategi atau punya fungsi sebagai performance evaluation agar kita bisa mengevaluasi kinerja dari karyawan dan memastikan masing-masing tenaga kerja itu sesuai dengan job desk atau sesuai dengan KPI atau tujuan dari perusahaan. Kemudian remuneration, ini saya bold. Nah, ini nanti kita akan membahas remuneration, kompensasi dan benefit, karena kita juga mempunyai fungsi di HR management itu adalah remuneration. Dan mungkin kalau saya bisa bilang, kadang ketika tadi disampaikan sama Bu Nova supaya supaya saya lanjutkan, supaya karyawan tetap engage, supaya karyawan tetap mau bertahan, apalagi kalau kita juga mau merekrut orang, ya remuneration kita atau remuneration package kita harus menarik kan gitu kan. Training development jelas, karena bagaimanapun kita harus memikirkan karir path dari karyawan, dan kita juga sebisa mungkin memberikan sebuah kita ngomong strategi kepada karyawan agar ya kamu nggak selamanya menjadi operator, kamu nggak selamanya menjadi staff seperti yang terjadi sama saya sendiri. Saya dari bawah sendiri akhirnya saya sampai di puncak HR kan gitu kan. Relation pastinya ya, kita karena kita salah satu complete user ya, atau complete customer ya. Customer itu adalah next process. Itu adalah departemen yang paling lengkap itu adalah HR, karena HR berhubungan dengan semuanya. Pasti harus bisa menjaga antar departemen, kemudian departemen dengan karyawan dengan perusahaan, gitu kan. Integration juga sama ya. Bagaimana kita menyelaraskan kebutuhan dari karyawan dengan perusahaan. Jadi ada salah satu pembahasan cukup menarik pada saat ngomong integration ini, di mana ketika kita ditanya sebenarnya HR ini berada di berapa persen perusahaan atau berapa persen di karyawan, kan gitu kan. Nanti mungkin di next pembahasan kita juga akan bahas terkait sama position HR itu ada di mana. Itu maintaining. Jadi ya kalau kita sudah merekrut, kemudian kita sudah membuat development, sebenarnya tujuannya cuma satu, memelihara tadi kan, maintaining dari karyawan itu sendiri, supaya kalau kita nggak habis dengan training A, si atau karyawan, kemudian nanti resign,
dia kan penggantinya harus kita training lagi. Itu akan take time dan sorry mungkin kalau saya ngomong ada additional cost yang cukup besar kalau kita harus merefresh atau mengulang kembali training kita. Termination HR adalah gerbang terakhir bagaimana kita memastikan karyawan itu sesuai dengan package-nya ketika memang dia harus keluar, dan HR juga lah yang menyampaikan terkait sama pemutusan hubungan kerja. Oke, next. Ya, nah ini nanti mungkin sama di chat ya. Definition of remuneration. Jadi kalau saya baca di sini adalah remunerasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua bentuk kompensasi atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi dan kinerja. Dalam organisasi ini mencakup beberapa elemen, baik dalam bentuk finansial dan non finansial. Jadi di sini ini cukup menarik ya Bapak Ibu semuanya ya, karena teman-teman, jadi ada beberapa ahli yang menyatakan, Pak, apa sih perbedaan istilah remunerasi dan kompensasi? Mungkin di sini saya sambil sedikit membahas, dibantu chat ketika di kolom chat, sebenarnya apa sih perbedaan remunerasi, kompensasi, dan benefit, gitu ya. Jadi karena kadang orang bingung nih, contoh loh, Pak, ini kita ngomongnya kompensasi dan benefit, kenapa kok remuneration yang dibahas? Gitu. Malah di slide sebelumnya nggak ada tuh tugas dari kompensasi benefit seorang HR, nggak ada. Remuneration itu apa? Mungkin dibantu chat, apa sih sebenarnya pengertian atau gampangannya nih sebagai seorang HR, remunerasi itu apa? Kemudian kompensasi itu apa? Benefit itu apa? Gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berbagi di chat. Oke, sambil kita menunggu ya. Jadi kalau kita ngomong remunerasi dan benefit gitu ya, atau remuneration kompensasi itu dengan benefit itu adalah dua konsep yang terkait erat ketika kita ngomong kompensasi karyawan. Tapi pastinya remuneration dan benefit itu memiliki perbedaan yang signifikan dalam cara ketika didefinisikan dan diberikan kepada karyawan. Gitu ya. Jadi kalau kita mengenal benefit non tunai, oke, benefit bisa non tunai seperti diskon 30%. Oke, dari Bu Novianti. Mungkin ada lagi yang mau berbagi juga sebenarnya apa sih ketika kita ngomong ya Bu Nova, remunerasi gabungan kompensasi dan benefit, dan kompensasi itu adalah gaji pokok. Iya, oke, benar Bu. Ya, jadi ketika kita ngomong remunerasi gitu ya, remunerasi itu adalah bentuk kompensasi finansial. Gitu ya. Kalau kita ngomong kompensasi itu adalah imbalan. Jadi bentuknya finansial. Ya, dari dokter hewan ini harusnya kalau saya nggak salah ya, DSA ini dokter hewan ya. Kalau nggak salah saya dulu, apakah mungkin saya nggak tahu ya, apakah berbeda atau sama. Remunerasi terkait dengan gaji. Oke, benar Bu. Salah satunya adalah gaji. Gaji atau upah, kemudian bonus dan insentif itu adalah masuk ke remunerasi. Nah, benefit sendiri itu adalah ya yang mengacu sama imbalan yang non finansial, gitu kan. Mencakup tunjangan karyawan seperti asuransi kesehatan, kemudian asuransi jiwa, rencana pensiun atau biasanya masa persiapan pensiun ya, atau pensiun planning, gitu kan. Sampai ke cuti-cuti yang mungkin cuti tahunan, ada cuti khusus, kemudian ada cuti panjang kan gitu kan, ada beberapa perusahaan yang menerapkan cuti panjang. Itu adalah kita ngomong dari segi benefit. Dan pasti juga nanti ada dibahas lagi sebenarnya benefitnya ada lagi loh Pak selain daripada yang mandatory kan gitu. Nanti kita bahas. Oke. Next. Ya, kita harus mengenal namanya elemen-elemennya. Jadi remuneration itu kalau tadi kita lihat sebenarnya ya masih gabungan. Walaupun memang berbeda, tapi pasti masih berhubungan dengan namanya benefit atau kompensasi benefit ini masih dalam satu singgungan ini. Karena apa? Memiliki elemen-elemen yang jadi satu. Yang pertama adalah gaji upah tadi. Kalau gaji upah kita jelas itu remunerasi. Karena pendapatan yang diberikan karyawan dalam sebagai kompensasi ini berupa gaji bulanan atau bahkan ada yang harian atau bahkan per jam. Kan gitu kan. Tunjangan dan fasilitas, kalau kita ngomong tunjangan dan fasilitas, ini adalah manfaat, sebenarnya benefit yang diberikan karyawan di luar daripada gaji mereka. Tapi biasanya ini adalah lebih ke arah ke finansial juga ya. Kita ngomongnya ada yang tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap. Ya, tunjangan tetap ya pastinya biasanya dengan masa kerja, kecuali kalau memang ada perbedaan nanti ketika ada masa kerja sekian dia dapat berapa. Kemudian tunjangan tidak tetap kehadiran, kemudian job position atau
pekerjaan tunjangan kesukaran kan gitu kan, terus kemudian tunjangan tadi kalau saya ngomong ada yang kita ngomong ada tunjangan skill kan gitu kan, skill itu juga bisa jadi yang tidak tetap, ketika dia menambah pasti dia akan harus ada kompensasi tambahannya gitu ya. Fasilitas banyak ya, kalau kita ngomong fasilitas ada fasilitas kesehatan, ada fasilitas transportation, kita mengenal namanya COP, kita mengenal namanya LPO atau CFM car for manager, atau LPO leasing kan gitu, leasing program ownership gitu kan, kemudian atau COP car ownership program dan lain-lain. Yang common banget itu adalah si fasilitas kesehatan. Bonus dan insentif Bapak Ibu. Jadi tadi dibahas, saya menarik ada di chat ketika Pak bonus tahunan. Nah, ada juga mengatakan bonus bulanan. Nah, kalau bonus bulanan itu kita biasanya mengenal namanya insentif ya, insentif bulanan gitu kan. Atau kita biasa bilang juga ngomongnya sharing profit dan lain-lain. Itu adalah salah satu remunerasi dan manfaat karyawan yang tadi saya sebutkan. Itu bisa jadi tunjangan pendidikan. Ada di beberapa perusahaan yang tadi kalau nggak salah di kolom chat ada tunjangan pendidikan, tunjangan keluarga kan gitu kan. Itu juga memang ketika kita merequirementkan syarat kenaikan jabatan atau menempati posisi jabatan tertentu, dia harus bisa atau minimal dia pendidikannya S1. Padahal ada beberapa karyawan yang cukup bagus tapi dia SMA. Ya, kita harus fair. Kita ada namanya tunjangan apa ya, kita namanya beasiswa. Bahkan di beberapa perusahaan ya, di beberapa perusahaan mungkin tadi di sini juga banyak teman-teman yang perwakilan dari MNC itu ada juga namanya beasiswa untuk anak-anak karyawan gitu kan. Untuk nilai sekian, masa kerja sekian dia dapat namanya beasiswa untuk anaknya gitu kan, dalam bentuk uang, nggak mungkin dalam bentuk yang dibiayai 1 tahun atau enggak, tapi dalam bentuk uang seperti itu. Oke, next. Ini adalah dasar-dasar hukum cukup banyak ya. Kalau di sini ada beberapa juga yang saya lihat mungkin dari perwakilan atau mungkin dari perusahaan yang plat merah. Jadi di sini juga saya sampaikan ada beberapa dasar hukum mulai dari sebelum 2 Februari 2021, mulai dari Undang-Undang 13 dulu kita selalu pakai Undang-Undang 13 ya tahun 2003, kemudian terkait sama PP 78 2015 juga kita pada saat itu kita ngomong pengupahan, pasti kita ngomongnya ada mengajinya PP 78 gitu kan. Kemudian terkait sama keputusan Menteri 234 2003 tentang SDM daerah terpencil, pas pantai kan gitu kan, sampai ke PDJP 32 tahun 2015. Tapi sejak 2 Februari 2021 gitu kan, ada beberapa tambahan atau perubahan yaitu di Undang-Undang CK tahun nomor 11 tahun 2020 dan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jadi PP 36 ini koreksi kalau salah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang benar-benar fokus di hukum juga, di dunia hukum ya, bukan di hukumnya, di dunia hukum itu adalah PP 36 ini menggantikan 78 tahun 2015. Kemudian sejak 31 Maret 2023 tahun kemarin itu ada namanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 juga. Seperti itu. Oke, next. Dan ini ada fokus ke dasar-dasar hukum pengupahan untuk beberapa atau mungkin kita yang sering di dunia manufaktur industri yang swasta ya, ini yang kita pakai adalah di PP 36 saat ini, PP 36 tahun 2021 pengupahan gitu ya. Jadi ini juga sekarang sudah dirubah dengan nomor pengupahan nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36. Jadi di sini ada pasal 6 membahasnya, langsung saja pasal 6 membahasnya tentang kebijakan pengupahan ditujukan pencapaian penghasilan memenuhi kehidupan yang layak. Gitu ya. Pasal 7-nya komponen upah. Ini jadi pasal 7 itu membahas komponen upah, upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok tanpa tunjangan tetap dan juga upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Kemudian persentase ini selalu dipertanyakan dari beberapa rekan kerja atau perusahaan yang saat ini juga, kebetulan saya juga jalan di konsultan dan memang menanyakan owner ini terkait sama Pak sebenarnya kita harus membayar 100% enggak? Itu menjadi perdebatan banget karena di situ sebenarnya dibahas di pasal 7 ini ketika persentase upah pokok itu 75%, tapi 25%-nya juga menjadi tunjangan tetap. Jadi nggak mungkin gaji itu boleh 75% dari upah minimal kota atau UMK. Tetap harus 100% tapi bisa dipecah. Itu dibahas di pasal 7. Pasal 8-nya adalah pendapatan non THR, pendapatan non upah, insentif, bonus dan pengganti lainnya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di sini saya langsung bahas tentang pasal 80, itu adalah perlindungan pada tenaga kerja. 82-nya membahas tentang jenis dan
program jaminan sosial. Jadi clear ya Bapak Ibu semuanya ya teman-teman ya. Jadi macam-macam program jaminan mulai dari yang lama 9 ada JHT, kemudian JKK, JKM, kemudian ada JP jaminan pensiun, bahkan sekarang ini ada namanya JKP kalau misalnya ya, JKP jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ini adalah program-program selain daripada BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan kan sudah clear, tapi yang ada pembaruan lagi adalah di JKP kehilangan pekerjaan. Dan siapa sih di pasal 83 siapa sih yang menyelenggarakan? Ini adalah di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 itu diberikan atau diselenggarakan oleh BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini adalah BPJS Tenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Oke, next. Oke, ini adalah remunerasi filosofi. Jadi kalau di sini sebenarnya kita harus paham dulu nih filosofinya seperti apa sih, gitu kan? Jadi filosofi remunerasi itu adalah merupakan landasan atau prinsip dasar membimbing pendekatan perusahaan menentukan kompensasi imbalan yang kepada karyawan. Filosofi ini mencerminkan ini yang paling penting, nilai-nilai kebijakan tujuan perusahaan dengan penghargaan atas kontribusi kinerja karyawan. Jadi pastikan ketika kita mau menyusun sebuah remunerasi atau kompensasi benefit, kita harus tahu sebenarnya nilai-nilai dari perusahaan apa. Kan gitu kan? Kemudian tujuan. Nah, jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu membuat strategi, tapi ternyata secara filosofinya aja kita nggak sama nih dengan tujuan perusahaan, atau bahkan contoh perusahaan memiliki nilai-nilai keadilan, kesetaraan. Nah, ternyata di situ nggak jelas. Adil tidak berlaku untuk semuanya, itu maksudnya adil dengan nilai yang sama, bukan, tapi adil dengan ketentuan yang sama kan gitu diaturnya. Dan pastikan adalah sebuah penghargaan. Jadi ada parameter-parameter atau ada kondisi-kondisi yang ketika kita membuat, oh kamu naik gaji, tapi setelah kamu mendapatkan proyek atau setelah masa kerja sekian, atau ketika kamu berhasil dengan proyek ini, atau itu kita jelas. Jadi jangan sampai kita membuat remunerasi kompensasi benefit itu yang mohon maaf nggak jelas kan gitu kan. Oke, next. Oke, ini adalah aspek-aspek ketika kita membuat sebuah strategi kompensasi dan benefit. Jadi aspek-aspek yang diperlukan, perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah sebelumnya, poin penting yang perlu dipertimbangkan adalah sebelum kita membuat strategi penentuan CNB, kompensasi dan benefit, perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis, strategi keseluruhan, remunerasi harus mendukung tujuan perusahaan seperti menarik, mempertahankan bakat terbaik, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Ini ya. Jadi yang tadi saya bahas di slide sebelumnya, harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Gitu ya. Harus sesuai dulu. Jadi kita mau contoh nih, oh yang mau kita tampilkan adalah kita nggak perlu namanya orang-orang yang benar-benar WFO gitu kan. Jadi salah satu benefitnya adalah WFH atau WFE, work from anywhere kan gitu kan, atau flexible hours. Gak ada masalah selama tujuannya apa ya, karena memang perusahaan ingin karyawan itu lebih fresh lagi, karyawan bisa memiliki ide yang lain. Jadi kadang biasanya kalau kita ngomong tujuan perusahaannya untuk menampilkan atau untuk meningkatkan ide-ide kreativitas, itu boleh bekerja di tempat manapun atau work from anywhere kan gitu kan. Dan mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Jadi pastinya kita dalam membuat sebuah strategi, gitu kan, kita membuat strategi tujuannya adalah ya kita bisa kompetitif dengan kompetitor, gitu kan. Nah, kalau kita internal sendiri ya mohon maaf ya, akhirnya kita hanya seperti kayak terkungkung aja. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara kita juga bisa bersaing dengan kompetitor. Nah, ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah attracting, menarik, ya. Jadi penting untuk memahami pasar tenaga kerja dan praktek kompensasi di industri wilayah tertentu. Jadi saya bahas di sini adalah kita ketika mau contoh, ketika akhir tahun kita membuat sebuah budgeting, mau naik sampai berapa persen, kita boleh melakukan survei market. Kita boleh melihat dari beberapa hasil saat ini, mungkin saya rasa juga beberapa lembaga itu banyak sekali kita ngomongnya salary gate, kemudian salary gate ya, atau mungkin market data. Kita boleh cek seberapa kompetitif sih saat ini karenya dengan similar industry ya. Kita harus fair similar industry. Itu adalah kompetitor kita. Lalu analisa pasar tenaga kerja dapat membantu perusahaan menawarkan remunerasi yang kompetitif. Ini tujuannya.
Ketika kita tahu nih, oh ternyata market datanya untuk posisi supervisor produksi di industri, anggapannya nih saya karena di industri kosmetik adalah range-nya sekian sampai sekian. Nah, pilihannya saya mau yang mau mendekati sekian tapi saya lebarkan, atau ya udahlah masuk di market data, kita masih bersaing di situ kan gitu kan pastinya. Kemudian yang selanjutnya aspeknya adalah high performing, kinerja yang tinggi. Jadi karyawan ya dengan kinerja yang tinggi harus menjadi faktor penting dalam menentukan remunerasi. Perusahaan dapat mempertimbangkan sistem penilaian kerja yang objektif untuk menentukan tingkat gaji atau bonus yang pantas. Ini tadi juga dibahas apa sih yang diharapkan penghargaan terkait sama kinerja. Jadi kita boleh melakukan penilaian itu bulanan atau mungkin semester atau mungkin yearly ya. Nah, nanti apa ya harus jelas kalau kamu dengan KPI atau dengan balance scorecard nilai sekian, kamu dapat bonusnya sekian, kenaikan sekian. Itu kita harus jelas. Jadi jangan sampai teman-teman atau karyawan yang nilai KPI-nya atau pencapaiannya OKR atau mungkin BSC-nya tinggi, ternyata malah kenaikannya kalah atau bonusnya kalah dengan ya mohon maaf ada ordalnya ya orang dalam kan gitu kan atau ada memiliki hubungan sehingga dia ya udah pokoknya dia naiknya 10% tapi yang KPI tinggi cuma naiknya 8%. Nah, ini dari mana? Banyak faktornya sebenarnya, Pak, tapi kalau dia udah over budget gimana? Oke, itu hal yang berbeda, tapi kalau kita ngomong masih selama dalam masih budget ya harus fair kan gitu kan. Kemudian high potensial ini juga ketika memang mulai dari yang di dalam maupun di eksternal, internal maupun eksternal ini sangat berpengaruh ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Karena apa? Tingkat kualifikasi dan pengalaman karyawan juga harus dipertimbangkan dalam menentukan remunerasi. Jadi tadi tunjangan skill, kemudian nanti mungkin biasanya untuk posisi A, posisi manajer, posisi supervisor dia harus memiliki pengalaman berapa tahun. Dia memiliki sertifikat atau memiliki apa namanya? Keahlian apa kan gitu kan. Nah, ini ya harus kita pertimbangkan ketika kita minta requirement yang jelas yang tinggi, ya mohon maaf ya pastinya gajinya gila dong, tinggi dong. Kalau semua mintanya apoteker, mintanya S1 apa memiliki profesi apoteker, sertifikat apoteker, tapi ternyata gajinya UMK. Ya ini kan kok kurang pas ya menurut saya. Mereka pendidikannya udah berbeda gitu kan. Setelah 4 tahun mereka harus ambil profesi gitu kan. Jadi termasuk juga pengalaman, jangan sampai dengan posisi yang sama operator, contoh operator tapi dia berpengalaman sama orang yang fresh graduate, kita samakan. Ini juga kita nggak fair. Walaupun sama-sama baru masuk, tapi kan pengalaman sebelumnya dia pasti punya knowledge maupun punya experience yang bisa kita pergunakan atau bisa dibawa ke perusahaan kita. Jadi itu. Dan ini adalah tujuan yang paling utamanya retaining, mempertahankan gitu ya. Jadi ada beberapa hal teman-teman semuanya yang perlu diperhatikan dalam aspek di antaranya adalah perusahaan memiliki struktur kompensasi yang jelas dan transparan. Jadi kalau saya bilang ya kita bikin salary grading yang jelas. Range-nya 25% sekian, 50 sekian, 75 sekian. Kalau kita pakai susu ya, seterus skala upah ya berarti untuk posisi ini startnya berapa, mid-nya berapa, kemudian expect-nya berapa, exit-nya berapa. Harus jelas. Jangan sampai nanti ada beberapa manajer atau beberapa karyawan yang sangat ternyata kita ada penilaian yang nggak efektif atau penilaian yang nggak objektif, ternyata dia naik di atas daripada salary range-nya atau salary grading-nya. Seperti itu. Kemudian perusahaan perlu membuat kebijakan internal yang dapat mempengaruhi remunerasi. Jadi yang tadi saya bilang kebijakan-kebijakan internal, contoh dia bisa naik gaji ketika masa kerjanya nambah jadi 1-3 dia dapat berapa, 3-5 dia dapat berapa, 5 tahun dapat berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan terkait sama namanya ketika dia posisinya naik atau golongannya naik, dia bisa naik sampai berapa. Atau bahkan yang sering kita harus selalu clear adalah apa? Terkait CNB metric ya, kalau saya ngomong CNB metric, compensation benefit metric, dengan posisi A, dia dapat salary range berapa sampai berapa, fasilitasnya apa aja. Gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti ganti pimpinan, oh supervisor tapi ini rumahnya jauh. Anggapannya tadi kayak di Bali, dia rumahnya di Banyuwangi, dia mau nggak mau, walaupun supervisor kita kasih mobil lah. Ini kan nggak sesuai nih dengan CNB metric. Kalau CNB metricnya dia mengatakan manajer Pak yang minimal dapat mobil. Ya udah, ya mau nggak mau ya harus manajer, itu adalah kebijakan internalnya. Kalau memang dia ternyata rumahnya jauh, itu adalah sebuah resiko gitu kan, resiko perusahaan. Kalau bisa resiko perusahaan jangan
merusak kebijakan internal, ya mungkin dia dengan ditambahkan gajinya. Tapi juga selama masih range salary-nya masih masuk ya. Jadi tambahkan gaji, tapi kamu nggak dapat mobil, kamu dapat gaji. Gajinya saya tambahkan lah, yang awalnya mungkin cuma masuk di start, kamu bisa sampai mulainya di mid, kan seperti itu. Kemudian perusahaan penting memastikan bahwa remunerasi yang ditawarkan adil dan konsisten. Tadi bahwa nilai-nilai yang harus kita kita pegang sebagai seorang HR, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita harus adil. Dan keadilan itu bukan buat nilai yang sama rata, itu harus clear ya. Jadi keadilan itu ada dengan kondisi yang sesuai, kondisi yang sudah diatur, ya kita harus berlaku adil dengan kondisi-kondisi atau kebijakan-kebijakan tersebut. Dan kita harus konsisten, itu yang penting. Dengan Pak, kalau memang nggak konsisten Pak, ini kita kalah loh dengan market data. Kalau kita tetap konsisten, kita kalah. Ya rubah kebijakannya. Kalau memang dirasa kalah, rubah dalam bentuk kebijakan. Jadi jangan sampai kebijakan sudah ada tapi inkonsisten pada saat kita menjalankan. Karena apa? Itu kan kita harus adaptif dengan kondisi di eksternal. Bukan adaptif tapi rubah dulu sesuai aturannya, kemudian jalankan. Jadi jangan jalankan dulu tapi tidak sesuai aturan. Itu namanya kita inkonsisten dalam melakukan atau membuat sebuah strategi kompensasi dan benefit. Oke, next. Ya, ini alasan kenapa sih perusahaan perlu membuat remunerasi strategi yang atraktif, Bapak Ibu. Nah, ini juga saya pingin deh, saya mau nggak tahu apakah boleh open mic, mau atau mungkin di chat ya Bu Nova ya. Ini sebenarnya kenapa sih perusahaan itu perlu? Apakah mungkin cuma 4 ini atau bahkan ada yang bisa menjelaskan nih 4 ini impact to employee satisfaction. Kenapa Pak? Kok bisa Bapak mengatakan impact ke satisfaction-nya karyawan kan gitu kan. Kemudian drive job seeker kan gitu kan. Mendorong pencari kerja ini untuk apply. Yakin tak Pak kan gitu kan. Silakan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya sharing atau mau sharing ya, bukan punya pengalaman. Oh iya Pak, ternyata itu benar. Oh Pak, enggak selamanya. Silakan kita, karena kita sama-sama berbagi atau sama-sama saling sharing belajar ya. Kemudian take care high performance the employee ini tadi ya, untuk mempertahankan. Ini kalau menurut pengertian dari Riza ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya dari teman-teman punya pengalaman yang berbeda nih. Dan nanti saya akan jelaskan juga kenapa saya tampilkan di sini adalah employee mungkin akan menerima pembayaran itu rendah, tapi ketika memang dia mendapatkan insurans atau asuransi. Siap? Oke. Oke, dari Bu Novi. Mungkin ada yang mau open mic atau ini Bu Nova bisa lambaikan tangan dulu ya mungkin ya, dibantu sama Bu Nova mau bagi sedikit ininya. Loyalitas meningkat. Oke. Oke, Bu Brigita mungkin ya, bisa dibantu Bu Brigita, bisa bantu open mic Bu. Kenapa nih Bu? Kok perusahaan harus membuat remunerasi yang atraktif Bu, supaya loyalitas meningkat nih. Nah, coba deh, supaya saya nggak ngomong terus nanti bosan tidur nanti yang lain. Oke. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Riza atas kesempatannya. Semangat pagi, salam sehat selalu. Dan masih dalam bulan Syawal, untuk saudara-saudara yang merayakan Lebaran, selamat Lebaran, maaf lahir batin, dan selalu sehat dan penuh berkat begitu. Nah, kebetulan sampai hari ini itu saya memang bukan berarti kutu loncat, enggak, tetapi karena memang kemudian alasan tertentu, dan kebetulan yang di perusahaan lama itu sampai bahkan saya 15 tahun, dan itu saya sebenarnya juga kerasan, karena kalau tidak ada alasan orang tua yang sakit pun saya tidak akan resign. Nah, ini karena apa? Kompetensi kita itu selalu diasah. Nah, jadi supaya kemudian ini high performance itu juga perusahaan atau terutama bagian HR, human resource itu selalu kemudian ibaratnya pisau itu selalu diasah, apalagi kalau kemudian mau menempati posisi tertentu. Nah, terus kemudian juga kalau kemudian dengan ini yang pertama itu kemudian urusannya dengan salary itu juga kemudian impact-nya pasti juga kemudian ke employee satisfaction. Nah, dan juga kalau orang sudah kemudian puas, lalu kemudian kompetensinya diberikan wadah, lalu kemudian ibaratnya kesempatannya dia kemudian
diberikan kesempatan yang mengembangkan potensinya itu dengan bertanggung jawab dan kemudian istilahnya berdampak positif bagi perusahaan dan terutama kemudian karyawan yang lain, maka akan menjadi ibaratnya, nah kalau racun itu kan jelek ya Pak Risa, tetapi kemudian menjadi racun yang positif. Nah, untuk kemudian Benar-benar. melihat sesuatu itu kalau kemudian inian yang baik, nah itu kemudian menjadi tantangan semuanya. Bukan kadang kalau kemudian secara sempit kan kadang inian ada kecemburuan sosial. Ya. Tapi kemudian manajer atau supervisor masing-masing bagian itu sudah harus punya KPI yang sesuai dengan ininya masing-masing. Nah, kalau kemudian over KPI dan memang kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan komunikasi dengan antar departemen, antar personal, dan yang jelas attitude-nya bagus, Pak Risa. Nah, itu yang kemudian akan saling mendukung. Karena misalkan IP 4 pun kalau attitude-nya nggak bagus ya percuma. Mending IP ini yang 3 tapi kemudian attitude-nya bagus sehingga masih bisa kita kembangkan. Mungkin itu Pak Risa sharing saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Masih banyak. Saya rada minder nih Bu Nova. Bu Brigita ini satu perusahaan 15 tahun, saya 15 tahun di berapa perusahaan. Jadi kalau Ibu kutu loncat, saya kutu terbang mungkin bukan loncat lagi. Udah nggak terima loncatnya. Kan gitu. Jadi kalau saya bisa summarize itu tadi benar. Apa yang disampaikan itu banyak faktor. Tapi memang ketika ngomong salary-nya itu menarik, ya orang akan bertahan. Dan gitu kan. KPI-nya jelas, pengakuannya jelas, orang itu akan bertahan. Gitu kan. Tapi kalau udah nggak jelas, ya pasti nggak akan bisa bertahan gitu loh. Ibaratnya kan gitu kan. Tapi segala sesuatu itu tadi, ketika memang sebuah package atau sebuah paket remunerasi yang jelas, itu membuat orang akan, oh iya ya, bertahan. Seperti itu. Oke, Pak Jani atau Bu Jani nih ya, boleh dijelaskan, oh ini yang tadi, sorry mohon maaf, loyalitas menit tadi ya. Oke, jadi kalau memang saya sedikit bantu di sini, sedikit sharing ya, kenapa sih kok impact to employee satisfaction gitu ya? Karena apa? Salah satu faktor ketika kita melakukan engagement survey, gitu kan, pasti terkait sama penggajian atau gaji dan fasilitas ini menjadi salah satu komponen yang kita akan tanyakan ke karyawan. Dan di situ pasti mereka itu akan lebih interest atau mereka lebih apa ya, kayak kasarnya itu benar-benar lebih pingin, oh ya mohon dinaikkan gajinya, mohon diinikan kan gitu kan, mohon diberikan benefit tambahan dan lain-lain. Jadi sehingga salah satu yang bisa meningkatkan satisfaction itu adalah ya salah satunya adalah gaji ini, gaji dan benefit ya, bukan hanya gaji aja, sorry, gaji dan benefit ini. Ketika gaji dan benefit ini kompetitif, insya Allah kita seperti yang disampaikan oleh Brigida tadi, Bu Brigida, ya orang nggak akan berpikir mau kemana gitu kalau memang itu benar-benar kompetitif. Ya, kemudian drive job seeker untuk apply, ya pastinya kan kalau semua, apalagi sekarang dengan Gen Z ya, Gen Z ini lebih mungkin sekarang udah bukan gadget lagi, mereka akan lebih mempelajari atau mereka akan profiling perusahaan ketika mereka mau melamar atau apply. Ketika di perusahaan itu saat ini banyak sekali perusahaan itu yang berani menampilkan mereka bisa WFO, mereka bisa mereka bisa WFE, atau bahkan tadi WFO-nya cuma hanya 25%, 75% itu WF. Nah gitu, nanti juga ada beberapa contoh terkait sama apa ya, flyer ya, ketika mereka menampilkan ini untuk apa? Untuk menarik orang untuk apply. Kan gitu kan, untuk menarik orang untuk apply itu saat ini perusahaan sudah mulai berani untuk menampilkan itu. Dan ketika memang nggak dipungkiri, ketika di perusahaan Bapak Ibu teman-teman semuanya ini membuat strategi atau menerapkan strategi kebijakan kompensasi dan benefit yang menarik, pasti orang akan tertarik, gitu kan. Apalagi juga yang kita nggak bisa pungkiri adalah apa, Bapak Ibu teman-teman semuanya, adalah ketika kita membuat sebuah strategi internal, ternyata di internal ini juga bisa menjadi sumber informasi untuk eksternal. Jadi contoh nih, oh saya kerja di perusahaan A, saya senang karena apa ya, saya bisa dapat liburan kayak tadi ya Pak siapa tadi yang Bu Nova ya Bu,
yang liburan dari Sumatera ke Bali, saya tiap tahun tuh saya bisa liburan. Iya menarik ya. Karena apa? Orang itu pasti akan banyak bercerita senang-senangnya dulu, dukanya jarang, kan gitu kan. Nanti kalau duka sekali baru menutup semua kesenangannya, kan gitu. Itu biasanya seperti itu. Tapi ketika dia lagi senang itu pasti dia akan ceritain, dan dia lebih bangga. Apalagi orang-orang sekitar atau teman-teman, kolega melihat, oh dia tiap tahun ke luar negeri, dia tiap tahun ada wisata gathering atau mungkin employee gathering dan family gathering. Itu juga ada beberapa perusahaan yang menerapkan juga family gathering, sangat amat ini. Terus kemudian kamu sekolah, contoh ini simple aja. Kebetulan saya juga lagi mengambil S2 gitu kan. S2 itu rata-rata ditanya, ini kamu sekolah bayar sendiri atau dibiayai perusahaan? Oh, dibiayai perusahaan. Itu sudah menjadi salah satu poin positif kita. Oh, ternyata di perusahaan dia membayari karyawan loh, walaupun sudah tua-tua kan gitu kan. Gampangannya. Nah, ini menjadi orang untuk tertarik gitu ya. Kemudian jelas taker high performance ini adalah ya percuma dong kita kalau menarik, gampang bisa menarik orang dari luar, tapi kita nggak bisa mempertahankan, karena bagaimanapun tadi kita harus mempertahankan talent-talent kita. Itu kita harus membuat sebuah strategi yang jadi ada namanya, kalau kita ngomong development, ada namanya DNA ketika memang semua karyawan. Tapi dengan orang-orang yang top performance atau star performance, kalau kita menggunakan handbook penilaian, orang-orang itu harus kita siapkan DNA-nya, development need analysnya. Karena apa? Kalau mereka nggak disiapin, mereka akan bosan. Sama juga ketika saya bagus, KPI saya bagus, saya cuma hanya dapat gaji yang sama atau gaji saya lebih cuma 100-200 ribu, ya ngapain kan gitu kan. Kemudian ini pengalaman yang cukup menarik Bapak Ibu teman-teman. Saya pernah ada di satu perusahaan yang pada saat itu COVID dihadapkan dengan kondisi yang pilihannya ada dua. Kalau kita mau bertahan, kita harus melakukan efisiensi untuk mengurangi karyawan. Atau ya kita nggak akan mengurangi karyawan, tapi kita nggak bisa berikan gajinya itu full. Ternyata ketika saya coba komunikasi dengan pada saat itu dengan salah satu serikat, karena kita ada 2 serikat, tapi saya berhasil dengan satu serikat itu coba berkomunikasi. Saya bilang, ini ada kondisi seperti ini, gitu kan? Bagaimana dengan kita nanti ke depannya kalau kita tetap bertahan dengan kondisi ini, ya kita nggak akan bertahan lama. Ternyata ya itu tadi, Pak, nggak apa-apa Pak, kita merelakan berapa persen gaji kita, atau bahkan kita nggak usah dibayar lembur, kita nggak usah diberikan tunjangan sementara, stop dulu Pak, yang penting gaji pokoknya dulu, atau gaji pokoknya bisa dipotong cuma berapa persen Pak, tapi yang penting jangan sampai ada namanya PHK. Itu adalah kondisi-kondisi yang ternyata ya benar juga. Yang pertama. Yang kedua, saya pernah ada beberapa survei, dan ini juga saya lakukan juga dengan beberapa perusahaan yang saya dampingi maupun di tempat saya bekerja. Saya bilang, kamu mau gaji itu di atas, tapi kamu ternyata ya nggak ada nggak ada jaminan yang lain, fasilitas-fasilitas yang lain, atau ini sedikit turunin, tapi paling nggak kamu bisa dapat fasilitas-fasilitas yang ya yang minimal adalah yang sesuai lah dengan beberapa industri yang lain. Ternyata juga sama, nggak apa-apa Pak, kita bayarnya adalah mungkin ya standar aja Pak. Tapi kalau memang kita dapat fasilitas, itu kita sangat senang Pak. Tuh. Juga ada juga yang Pak gajinya cuma rendah di bawah UMK atau mungkin UMK. Ini saya kalau di bawah UMK udah ngeri, saya bilang, wah aduh Pak jangan Pak. Lupa, tapi kita dapatnya itu take home pay-nya adalah UMK Pak. Karena apa? Mereka menerapkan berapa persennya itu adalah diberikan dalam bentuk insentif. Jadi sebenarnya mereka nggak nuntut, karyawan itu nggak nuntut Bu Nova dan Bapak Ibu teman-teman yang lain. Mereka nggak nuntut, karena apa? Contoh nih, UMK-nya anggapannya nih, UMK 4 juta. Mereka dibayar 3,5 juta. Ya, 3,5 juta. Tapi mereka dapat namanya insentif bulanan, yang bisa jadi insentif bulanannya itu adalah 2 juta. Jadi mereka ngitung-ngitung, take home-nya mereka itu di atas UMK udah. Nah itu, tapi kalau dari perusahaan, saya bilang, oke, you punya pengertian seperti itu. Tapi kembali lagi, apakah itu ada jaminan yang pasti untuk mereka dapat 2 juta? Saya bilang gitu kan. Saya bilang ke teman-teman juga sama, Pak, nggak apa-apa Pak, kita gaji segitu, yang penting insentifnya tinggi Pak. Jangan, saya bilang, insentif itu tidak tetap. Gitu kan. Sampai akhirnya saya di situ berpikir, ya ada beberapa orang yang berpikir, nggak apa-apa deh, dengan gaji yang rendah atau gaji yang standar, tapi ternyata saya dapat fasilitas-fasilitas yang banyak. Cuma kita juga harus bisa menjadi
gerbang untuk mau ke perusahaan maupun gerbang ke karyawan ya kalau bisa standar aja, fasilitasnya juga nggak usah terlalu tinggi yang standar, tapi gajinya juga jangan terlalu rendah kan gitu kan. Tapi di sini saya tampilkan kenapa kita bisa membuat strategi dalam alasan kita harus perlu membuat strategi yang atraktif itu adalah yaitu tadi bisa jadi mungkin teman-teman lebih membutuhkan fasilitas dan lain-lain, itu kita perlu pertimbangkan seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Oke, di sini ada 4 poin utama kompensasi dan benefit. Ini saya rasa yang mandatori ya, saya bilangnya adalah mandatori. Yang pertama dari insurance, kita harus sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, di mana mengaturnya adalah tentang Badan Penyelenggara BPJS. Jadi kita harus mengikutkan BPJS, Kesehatan dan Ketenagakerjaan full ya. Jadi jangan sampai ada negosiasi, Pak boleh nggak JKK, JKM aja, JHT-nya dan kemudian itu. Jadi kita harus tetap mengikuti sesuai dengan mandatorinya. Kemudian retirement plan, ini saat ini sebenarnya juga dari jaminan sosial atau social security itu kita ada namanya JHT dan JB dari BPJS Ketenagakerjaan, wajib dipegang perusahaan. Tapi memang ada beberapa perusahaan ya, ada beberapa perusahaan yang ini ada juga dalam bentuknya adalah asuransi jiwa. Ketika nanti dia pensiun, kalau dia belum meninggal ya gampangnya asuransi jiwa, kalau dia udah pensiun itu juga menjadi salah satu penambah walaupun mengurangi yang pesangonnya tapi juga bisa menambah dari uang pesangonnya. Terus di samping itu juga ada beberapa perusahaan gitu ya, ada beberapa perusahaan terutama mungkin saya juga pernah menjadi pionirnya itu kita melakukan MPP masa persiapan pensiun. Jadi beberapa bulan sebelum dia diberhentikan atau beberapa bulan sebelum dia masuk ke masa pensiun, dia itu kita ikutkan program untuk wira swasta, kan? Wirausaha juga. Jadi dia kita bekalin beberapa usaha-usaha yang mungkin bisa dilakukan tanpa banyak menguras tenaga dan uang. Gitu. Jadi ada beberapa walaupun memang sebenarnya dari dari beberapa penyelenggara itu yang paling utama itu adalah pengaturan finansial. Oke, pengaturan finansial. Tapi yang saya juga sampaikan, selain dari pengaturan finansial, kita juga harus bisa memberikan pelatihan atau memberikan pelatihan ke mereka supaya uang yang mereka dapatkan itu juga separuh atau seperempatnya ini bisa menjadi faktor yang bisa dikelola atau modal untuk mereka bisa tetap mendapatkan penghasilan, gitu kan. Oke, selain itu ada additional kompensasi. Jadi biasanya additional kompensasi ini ada tunjangan tidak tetap tadi ya yang kita bahas, karena selain daripada upah biasanya memberikan tunjangan tambahan, tunjangan tetap atau tidak tetap. Jadi kalau ngomong Pak gajinya udah MK, boleh nggak kita memberikan tunjangan? Benar. Jadi memang kalau bisa ada additional kompensasi supaya lebih menarik lagi. Kan gitu kan? Tunjangannya bisa dari tunjangan masa kerja, kemudian tunjangan jabatan, kemudian tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, kemudian tunjangan makan dan lain-lain. Atau bahkan kalau di beberapa industri yang cukup susah dijangkau itu adalah tunjangan kesukaran ya. Tunjangan kesukaran itu mereka harus karena mereka terpencil daerah terpencil dan lain-lain. Gitu. Kemudian time off, ini adalah hari libur, adalah benefit yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai waktu untuk karyawan bisa beristirahat dan berkumpul bersama keluarga sebelum kembali ke rutinitas bekerja. Jadi gini Bapak Ibu, ini jangan sampai kita sebagai seorang HR itu menghilangkan atau mengabaikan time off ini atau hari libur. Kalau kita training di safety, itu kan karyawan harus berhenti bekerja setelah berapa lama bekerja kan gitu kan, atau istirahat setelah berapa lama bekerja. Ya kenapa? Karena memang kita harus melakukan atau memberikan kesempatan karyawan itu merecharge tenaga dan pikirannya, gitu kan. Boleh Bapak Ibu mengatur sebuah kita ngomongnya rosternya, Pak boleh nggak saya 2 bulan bekerja kemudian 1 bulan libur, boleh. Yang penting adalah ada liburnya. Jangan sampai kemudian ya normal nggak ada perubahan roster, tapi nanti ketika dia libur dia gunakan untuk waktunya itu untuk lembur. Pak kita udah bayar Pak lemburnya dia, berarti kan harusnya kan nggak ada pelanggaran ketika dia masuk di hari libur kita bayar, bukan itu, tapi lebih ke arah ya kita harus memberikan kesempatan. Contoh cuti tahunan, saya punya pengalaman, saya itu tidak pernah setuju cuti tahunan ketika tidak habis itu diuangkan. Karena apa ya, tujuan dari cuti tahunan itu adalah yang menyeimbangkan kehidupan gitu kan, work life balance-nya itu bisa dapat gitu antara bekerja dengan kehidupan. Nah kalau kemudian orang berpikir, oh saya nanti kalau nggak habis saya bisa uangkan ya, orang nggak akan cuti kok, serius orang nggak akan cuti.
Karena apa Pak? Percuma Pak, saya cuti diganggu Pak sama Bu Nova, saya cuti ini diganggu Pak. Gitu kan, kalau udah manajernya Bu Nova, saya cuti nanti diteleponin Pak, suruh support data. Aduh, bingung saya Pak. Ya, kita harus latih, kalau gitu kita harus berikan pemahaman juga kepada manajernya, people manager, ya kan? Karena bagaimanapun, ya itu adalah hak karyawan untuk menyeimbangkan kehidupannya dia, gitu. Gitu sih. Jadi jangan pernah, atau kalau bisa ya saran saya, kalau bisa itu adalah ya sudah, kalau cuti tahunan kalau memang nggak diambil ya hangus, sudah biarkan karyawan bisa mengambil jatuh cuti tahun. Bahkan ada beberapa perusahaan yang strict banget. Kamu akan mengambil cuti tahun itu 1 kali dalam 1 bulan. Kalau kamu enggak, ya udah berarti yang kemarin hangus. Itu malah lebih ekstrim lagi, gitu ya. Jadi banyak teman-teman, bahkan ini ada beberapa perusahaan ya, tapi ini juga jangan terlalu yang menjadi patokan ya. Di beberapa perusahaan itu mereka menerapkan cuti panjang. Setelah mereka 6 tahun bekerja, ada namanya cuti panjang. Cuti panjangnya 2 minggu kan gitu kan, ada bahkan nanti 1 bulan dan lain-lain. Ya memang itu hak dari karyawan gitu kan, itu hak dari karyawan. Jadi jangan sampai time off ini menjadi benefit yang kita abaikan, walaupun receh gitu kan. Oke, next. Ya, ini adalah beberapa employee benefit yang common di perusahaan-perusahaan. Ya, mungkin saya ngomongnya ada perusahaan-perusahaan besar ya, tapi saya rasa sekarang perusahaan-perusahaan yang menengah pun sudah mulai menerapkan ini semua sih. Yang pertama adalah private healthcare ya. Jadi perusahaan saat ini bukan hanya memberikan benefit sosial seperti itu dari BPJS, tapi juga mengikutkan dalam asuransi swasta, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau bahkan tadi yang disampaikan sama Bu Nova tuh, apa medical reimbursement atau patient kalau kita bisa bilang rawat jalan. Nah, itu sebenarnya receh juga, tapi kita juga mikir loh, imunisasi kalau udah tiap bulan dilakukan ya lumayan kan, udah menjadi pemotong gaji jadinya nanti biaya imunisasi, biaya kan gitu kan. Tapi ada juga kita ngomongnya adalah private healthcare ini adalah di beberapa perusahaan dengan jangkauan area yang susah penyediaan fasilitas kesehatan sangatlah dibutuhkan. Jadi sebenarnya adalah kenapa sih fasilitas kesehatan atau tambahan asuransi ini kita perlukan, karena Pak ya supaya karyawan itu bisa fokus. Ya, boleh Bapak Ibu membuat gaji yang tinggi tadi yang saya bilang, gaji tinggi ternyata fasilitasnya mereka nggak ada fasilitas kesehatan, boleh, tapi resikonya adalah kita tidak pernah tahu Bapak Ibu kesehatan dari teman-teman semuanya karyawan, ya kan? Jadi contoh nih, gaji anggapannya 10 juta, gaji 10 juta dengan gaji yang 6 juta, tapi dia dapat benefit kesehatan, pasti orang akan banyak berpikir 6 juta dengan gaji kesehatan, dengan biaya apa fasilitas kesehatan. Kenapa? Atau kalau enggak kita coba buka pikiran mereka. Ketika gaji 10 juta selama ini sehat nggak ada masalah, tapi ketika sakit kamu bisa nabung 4 juta tadi, tapi dengan biaya kesehatan yang mungkin kita nggak tahu lah berapa ketika kita rawat inap atau ketika kita rawat jalan atau kita harus melakukan tindakan-tindakan operasi, itu bisa sampai menggerus dan bahkan hutang ke beberapa kolega-kolega untuk bisa memenuhi atau untuk bisa menutup. Udah nggak perlu berpikir, udah gitu kan, udah nggak perlu berpikir lagi, saya nggak apa-apa gaji 4 juta saya hilang, tapi saya paling nggak dapat asuransi kesehatan kayak gitu kan. Nah, apalagi kalau kita ngomong di beberapa industri, contohnya adalah pertambangan, sawit, itu udah nggak bisa ditoleransi lagi, karena kalau mereka sampai nggak ada fasilitas kesehatan, ya mereka harus ke kota, itu kan cukup memakan waktu dan biaya. Flexible hours, nah ini menarik. Jadi pada saat ini banyak perusahaan yang menerapkan flexible hours untuk beberapa departemen agar karyawan dapat menyesuaikan kebutuhan karyawan tanpa meninggalkan kewajiban. Jadi saya sharing sedikit di salah satu perusahaan mungkin ya. Jadi di sini juga tadi ada ya beberapa dua teman saya. Di tempat saya tahun 2018 itu sudah mulai menerapkan namanya flexible hours. Jadi boleh teman-teman di Jakarta itu kerjanya karena macet kan gitu, macet daripada terlambat mereka boleh ada pilihan, Pak saya masuknya jam 10 tapi nanti pulangnya jam 7, boleh silakan. Tapi kembali lagi ya tetap dengan sesuai tujuannya. Kalau jam 7 kemudian sudah nggak ada aktivitas ya ngapain juga, kalau jam 5 sampai jam 7 dia di pabrik atau di kantor kan gitu kan. Tapi berbeda juga ketika Pak kita memang masuknya jam 11 atau jam 12, karena apa? Kita banyak berhubungan dengan luar negeri, Pak. Sehingga kalau kita mulai pagi juga ngapain, kan gitu kan. Sehingga harapannya adalah ya kita sesuaikan dengan tujuan perusahaan, kita juga ketika melakukan itu kita harus melihat dampak positif dan negatifnya. Jadi
flexible hours atau flexible place ini saat ini banyak diterapkan perusahaan startup. Jadi kalau saya searching atau Bapak Ibu bisa bantu searching literatur itu adalah ya yang bisa melakukan flexible hours atau flexible place atau work from anywhere itu rata-rata adalah teman-teman dari digital marketing, teman-teman dari IT kan gitu kan. Yang mereka sebenarnya mau kerja dari manapun asalkan ada data yang bisa disupport, ada data yang harus dikerjakan secara online itu bisa dilakukan. Dan itu malah menjadi sebuah pengurang untuk ketika mereka harus menyewa di satu gedung untuk mengumpulkan seluruh karyawan, mereka menyewa satu gedung itu biayanya lebih baik mereka boleh bekerja dimanapun, tapi asalkan kamu jam sekian sampai jam sekian online, kemudian pekerjaannya adalah kamu bisa meremote dari manapun. Itu tapi saat ini mungkin ya, kalau saya baca di beberapa literatur atau beberapa informasi yang saya dapat dari internet itu rata-rata adalah dari perusahaan-perusahaan startup gitu ya. Bonus gitu demi meningkatkan performa karyawan di beberapa perusahaan saat ini menyiapkan strategi pemberian insentif atau share profit bentuk tambahan kompensasi yang diberikan. Jadi bonus ini selain daripada bonus tahunan gitu kan, ada beberapa perusahaan yang berhubungan dengan finansial biasanya menerapkan monthly insentif. Gitu. Nanti kita ada contohnya. Jadi gajinya mungkin nggak seberapa, yang tadi saya bilang, tapi ketika kamu pencapaianmu tinggi, kamu dapat insentif yang besar. Gitu ya. Nah, ini bisa diterapkan juga di beberapa perusahaan finansial atau ada yang melakukan sharing profit. Jadi memang gaji nggak tinggi, tapi ketika kita dapat profit sekian, kamu dapat persennya adalah berapa. Tadi bahkan ada pengalaman juga itu di perusahaan saya yang mungkin masih awal-awal ya, Bu Nova. Itu adalah saham tadi yang saya bahas. Itu ada memang benar-benar pembagian saham. Jadi ketika bonus tahunan, dia dapatnya hanya beberapa persen yang dalam bentuk finansial, sisanya adalah saham. Nah, itu juga cukup common dilakukan di beberapa perusahaan, tapi yang kalau saham ya pastinya di TBK kan gitu kan. Kalau untuk yang private company atau mungkin family company mungkin masih belum bisa gitu ya. Oke, next. Ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi membuat sebuah flyer dan bisa menarik untuk karyawan atau calon karyawan itu melamar, itu kita biasanya tampilkan beberapa benefit-benefit atau kompensasi yang ada di perusahaan. Tapi saya ngomong tapi ini ada beberapa bumerang. Nah, ini saya juga mau coba nih buka. Udah rada capek juga nih saya ngomong sendirian. Barangkali nih Bapak Ibu ada yang mau berkomentar dengan 3 flyer ini. Kira-kira bagaimana flyer yang menurut Bapak Ibu bisa digunakan atau resikonya paling kecil atau sebenarnya tanggapan dari Bapak Ibu terkait sama 3 flyer yang ada ini, apa sih plusnya di flyer yang sebelah kiri, minusnya apa, plusnya di sebelah yang tengah dan minusnya apa, juga yang sebelah kanan plus dan minusnya apa. Monggo, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau sharing-sharing atau Pak sebenarnya kalau saya biasanya pakai yang sebelah kanan sendiri Pak, atau saya biasanya pakai yang sebelah kiri sendiri. Kenapa? Di sharing. Monggo, silakan. Oke, ada yang mau bantu? Silakan dari Bapak Ibu. Kalau memang malu, silakan chat dulu. Chat Pak yang paling bagus. Kalau itu adalah yang tengah Pak, atau yang karena dia perusahaan yang cukup terkenal gitu kan, kalau headhunter kan gitu kan. Atau perusahaannya yang paling bagus sebelah kiri Pak, itu ada gajinya Pak. Siapa yang nggak mau tertarik Pak kalau gajinya ada kan gitu. Silakan. Silakan dari Bapak Ibu. Ada yang mau bantu sharing-sharing nih? Sambil menunggu saya aja boleh share Pak ya. Boleh, Ada yang lain boleh. Bapak dan Silakan. Ibu? Kalau saya mungkin kalau saya pakai kacamata fresh graduate Pak, saya ngambilnya yang tengah Pak. Karena menurut saya nggak apa-apa gajinya, benefitnya ke saya. Karena saya nggak punya keluarga waktu itu single. Saya milih yang tengah Pak, karena supaya CV saya bagus gitu Pak. Jadi kalau saya jadi kutu loncat nanti juga dipandang sama perusahaan berikutnya. Oke, siap. Bu Terus, Novi pilih yang Pak, tengah, kemudian ada lagi. Pak Hanki boleh. Iya, Pak Angki. Saya lebih memilih yang tengah gitu. Ya, Oke, silakan. Kalau lagi mau open juga. mic, Angki silakan. Silakan, Bapak. Ya, saya lebih memilih yang di tengah juga sebenarnya. Nah, kalau untuk walaupun bukan fresh graduate, saya juga pilih yang di tengah karena kalau di sini kan ada subsidi kesehatan. Kalau subsidi kesehatan itu bisa lebih besar kayaknya dibandingkan asuransi gitu. Kemudian ada fasilitas penunjang lainnya. Ini saya masih berprasangka baik. Fasilitas penunjang lainnya itu banyak gitu ya. Jadi misalnya ada tempat bermain mungkin buat istirahat atau ada
fasilitas pantry, makanan minuman yang free dan lain-lain. Kemudian yang paling penting itu paling bawah itu ada jenjang karir gitu Pak Budi. Itu yang bisa bilang sudah melihat di awal jenjang karir itu sudah bisa dibilang meyakinkan kita bisa memilih itu untuk lowongan pekerjaan. Terima kasih Pak Budi. Ya, mungkin ada lagi satu lagi nih. Ini Bu Devi gitu. Silakan Bu Devi. Iya, selamat pagi Pak. Pagi Bu. Ya, kebetulan di perusahaan udah sesuai yang di tengah sih. Nggak apa-apa gaji pokoknya kecil asal ada insentif yang mendukung. Terus kebetulan perusahaan itu memberikan benefit sesuai kinerja. Jadi sama-sama diuntungkan lah satu sama lain. Seperti itu Pak. Oke, siap. Ini berarti rata-rata pilihan tapi bukan karena ini ya ada logonya kan ya. Tapi memang benar-benar kita lihat kontennya ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa bilang kan gitu kan, memang dari tiga ini punya plus minus masing-masing. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah yang sebelah kiri sendiri. Itu memang secara kasat mata itu akan menarik orang-orang yang ternyata gajinya besar loh sampai 5.600.000 dan ini mungkin bisa sampai ini di Salatiga saya rasa juga UMK-nya nggak terlalu besar kan gitu kan, pasti dengan gaji 5 juta ini pasti cukup besar. Tapi kembali lagi ini akan menjadi bumerang dari perusahaan gitu kan. Oke, kita bisa menarik karyawan tapi menjadi bumerang dari perusahaan adalah apa? Ketika yang tadi saya sampaikan, ketika kita menampilkan gaji sekian gitu kan, nah ini kompetitor tahu, ternyata range salary-nya di situ tuh ada sekian. Kalau saya mau ambil anggapannya nih 5 juta, tampilkan dengan posisi yang sama 5 juta dan sampai 6 juta, pasti orang akan tertarik sama saya. Kita ada kompetitor menyatakan seperti itu. Karena dia udah tahu nih berapa ininya. Dan kalau kita ngomong adalah ya ketika orang melamar seperti ini juga akan menjadi wah kalau jadi saya 5.600.000 tapi bisa jadi saya cuma 2.200.000-nya kan gitu kan, karena ini ternyata range-nya cukup lebar kan gitu kan. Oke, kemudian saya lompati dulu yang tengah, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini kalau kita lihat manfaat yang diperoleh dari tunjangan dasar setiap bulan, komisi bulanan tidak terbatas. Nah, ini bisa jadi seperti yang tadi saya sampaikan yang sebelah kanan sendiri kan gitu kan. Yang di slide saya kalau nggak salah 4 utama ya, poin utama, alasan kenapa sih kita membuat atraktif. Jadi mungkin orang akan takut tadi seperti yang Bu Nova sampaikan, bahwasanya walaupun saya fresh graduate Pak, walaupun saya nggak punya keluarga, tapi saya juga lumayan takut karena apa ya? Kalau semua gajinya rendah dan fasilitasnya atau tunjangannya komisinya ini nggak jelas, ini juga saya takut juga bisa jadi saya nggak dapat komisi kalau saya nggak bekerja keras. Kalau saya bekerja keras saya dapat komisi yang besar kan gitu kan berpikirnya seperti Pak Engki sama Bu Devi tadi juga sampaikan gitu. Kalau yang tengah ini memang benar, yang tengah ini lebih familiar ya karena di situ jelas ada gaji pokok, kemudian tadi Bu Devi sampaikan juga jenjang karir kan gitu kan. Ini yang menurut saya adalah hal yang menarik gitu kan. Nah, ini tapi di sini juga jelas kita ngomong ada gaji pokok dan insentif. Insentif itu ya walaupun mau diberikan besar, mau diberikan kecil, tapi yang penting ada gaji pokok kita udah aman nih. Gaji pokok nggak mungkin di bawah kan gitu, di bawah UMK kan gitu. Toh tadi dibedakan dengan tunjangan yang tunjangan dasar setiap bulan itu tidak menyatakan gaji pokok, tapi ngomongnya ada tunjangan dasar kan gitu. Jadi benar banget kalau memang dari tiga ini yang paling pas atau yang paling menarik adalah di tengah, yang tengah ya. Jadi ini juga menjadi strategi kita kalau bisa dengan tampilan ini aja berarti ya Bapak Ibu yang mohon berarti kalau gitu nggak perlu yang tunjangan besar-besar tapi tunjangan itu sesuai tapi secara gaji pokoknya itu juga bisa sesuai atau minimal mengikuti daripada mandator seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau mau di-share kembali sebelum saya lanjut? Oke, kalau enggak saya lanjut dulu ke slide yang terakhir. Silakan, teman. Ya, ini sih bagaimana itu semua bisa efektif, gitu ya. Dari semua strategi yang kita jalankan, bagaimana sih kita bisa agar efektif. Yang pertama adalah pasti kita harus punya dedicated karyawan atau karyawan yang fokusnya atau tugas tanggung jawab utamanya adalah memang namanya CMD ini. Jadi
Biasanya kalau semama dengan jabatannya ada ngomong payroll staff, ada ngomong CNB spesialis. Jadi perusahaan perlu memiliki karyawan yang memiliki tanggung jawab utama mengurus kompensasi dan benefit, gitu ya, karena ya mereka menjadi controlling, walaupun memang keputusan itu di manajer, keputusan itu di direktur, tapi mereka menjadi controlling nih, mereka menjadi support. Kalau memang satu dalam menjalankan sebuah kompensasi benefit jangan sampai ada kesalahan, kemudian juga selalu percuma kita ada benefit rawat jalan, benefit fasilitas kesehatan atau asuransi, tapi ternyata nggak ada orang yang ngurusin, nanti oh ini HR banyak, akhirnya apa ya, menjadi terbengkalai kan gitu kan. Saya udah klaim kesehatan dari 1 minggu 2 minggu yang lalu, ternyata HR-nya bingung nih, yang satu masih sibuk rekrutmen, yang satu masih ada kasus di IR-nya gitu kan, atau yang lainnya masih sibuk dengan GA-nya dan lain-lain. Nah, harus ada orang yang fokus. Karena apa? Ya ini saya sharing aja ya. Orang kalau kekurangan gaji mungkin 500.000, 100.000 aja lah. Kurangan gaji itu udah kayak apa ya? Ya, saya nggak ngomong, saya masih berpikirnya adalah positif ya. Itu hak mereka. Mereka menjadi kayak kesalahan HR terbesar lah, gitu kan. Jadi, oh HR-nya nggak becus nih, kurang bayar apa? Kurang bayar lemburan 100.000. Itu udah termindsetnya adalah HR-nya nggak becus sudah. Masa bayar gini aja lemburannya nggak bisa kan gitu kan. Ini juga yang berbahaya. Oh kita ada asuransi kesehatan BPJS, tapi ternyata naudzubillah ya, ternyata dia terlambat membayarkan atau terlambat mendaftarkan. Ada kecelakaan mesti jawaban karyawan begini, saya nggak mau tahu ya, pokoknya kalau saya udah sakit kayak gini, saya ada kejadian ya harus ditanggung sama perusahaan. Nah itu udah, kalau nggak mau tahu ini siapa yang tahu ya nanti ya. Nah kan gitu kan ya. HR-nya sendiri, kita sendiri adalah sebagai seorang HR praktisi atau HR manager, ya teman-teman harus memastikan itu. Kalau memang nggak ada, teman-teman harus komit. Risiko-risikonya cukup besar loh kalau ada yang kemudian mencari software yang jelas atau yang pasti ini ya. Jadi di masa sekarang banyak sekali perusahaan jasa software yang menyediakan fitur untuk handle pengaturan CND karyawan di suatu perusahaan dengan mengacu ke aturan perusahaan. Jadi kita harus mencari benar-benar perusahaan software atau menyediakan yang jenisnya software HRIS dengan yang benar, kan gitu kan. Jadi mereka tanggung jawab secara fitur-fiturnya juga. Itu kita harus minimal lah, walaupun sudah ada orang yang dedicated sebagai CND spesialis atau PRO tadi, tapi memang dibantu. Karena apa? Adanya software pastinya untuk mengurangi atau bahkan ya kalau menghilangkan saya rasa enggak lah, pasti masih ada terusnya, tapi mengurangi sebagian besar kesalahan dari karyawan atau kesalahan dari manusia, sehingga disitulah software itu menjadi backup atau menjadi supporting kalau memang ada kesalahan dari karyawan atau human error yang dilakukan, itu masih ada backup dari sistem ini ya. Kemudian memastikan benefit itu sesuai dengan perhitungannya atau ini yang finansialnya, costnya. Jadi pastikan kita sudah membuat perhitungan yang tepat ketika kita mengimplementasikan strategi CNB mulai efektivitas sampai dampak biaya yang perlu disiapkan perusahaan, Bapak Ibu. Jadi ya kalau kita boleh sedikit itu pengen gaya boleh, tapi jangan kebanyakan gaya. Ini adalah seperti perusahaan A, saya benefitnya banyak, tapi ternyata ketika dihitung-hitung, ketika sudah dijalankan dan karyawan mengimplementasikan atau memakai benefit itu ternyata costnya cukup besar. Terus nanti akhirnya mau ditarik kembali, nanti kalau ditarik kembali ini jadi masalah, gitu kan. Apalagi kalau sudah ada kebijakan, gitu kan, malah itu jadi masalah. Jadi setiap kali Bapak Ibu mau mengeluarkan CNB metrik atau mengeluarkan atau mereview CNB metrik, pastikan dulu kembali lagi ke tujuan, kemudian kembali lagi ketika mau meningkatkan, hitung kembali ke biayanya juga. Ya, jadi cost impact-nya berapa sih, dampak biayanya itu berapa? Signifikan nggak lah, ini yang terakhir. Kalau perlu hitung, ketika saya memberikan tambahan benefit ini, berapa satisfaction yang saya dapatkan atau perusahaan dapatkan dari karyawan. Contoh, saya sudah mengeluarkan uang itu sampai 100M, ternyata satisfaction-nya nggak banyak berubah, nggak banyak naik. Ya buat apa kalau gitu? Namanya kita cari ya benefit atau kompensasi dalam bentuk kekecilan lain. Karena apa? Yang terakhir adalah pastikan kita memonitor sebenarnya apa sih keinginan dari karyawan yang dibutuhkan karyawan.
Jadi jangan sampai kita membuat CNB itu adalah keinginan HR-nya gitu, karena mungkin alhamdulillah ya, contoh HR ini sakit-sakitan, namanya ini fasilitas kesehatan, gitu kan. Ada yang sampai namanya puskesmas, bukan puskesmas, fasilitas kesehatan di perusahaan, kemudian ada dokter yang standby, itu sebenarnya bagus. Tapi ternyata di karyawan yang lain itu nggak membutuhkan, belum membutuhkan ini kan Pak, saya pakai asuransi swasta atau saya beli merawat jalan, nanti kan saya bisa berobat ke bidan yang lebih murah dan lain-lain. Gitu kan. Ada, jadi sebenarnya mereka apa gitu kan, atau mungkin bahkan Pak, saya ini karena rumah-rumah kami jauh, bisa nggak daripada ada fasilitas ya sudah BPJS sudah cukup, tapi kita minta ada transportasi atau shuttle bus. Jadi kita pastikan juga ya bagus, nggak ada yang nggak bagus ketika ngomong fasilitas kesehatan tadi bagus, tapi apakah itu yang dibutuhkan, apakah itu yang diinginkan, atau apakah itu yang benar-benar diharapkan sama karyawan. Jadi kita perlu melakukan review ya, dilakukan oleh perusahaan berdasarkan beberapa hal, dan kita perlu mengetahui keinginan dan kebutuhan karyawan agar benefit yang diberikan dapat disambut baik sama karyawan. Karena tujuannya adalah kembali lagi, tujuannya meningkatkan satisfaction, tujuannya adalah meningkatkan engagement daripada brand itu sendiri. Kalau enggak ya sama aja dengan ini semua nggak akan bisa efektif. Kita nggak akan bisa menarik orang untuk melamar di tempat kita nggak akan bisa mempertahankan orang yang tetap ya, karena kita salah strategi. Ya, jadi pastikan sesuai strategi kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Itu dari saya. Terima kasih banyak Bu Nova dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Silakan saya kembalikan ke Bu Nova. Wah, terima kasih banyak Pak Riza buat materi yang disampaikan. Sangat-sangat insightful ya. Saya pun merasa kayak, oh iya ya, benar juga. Saya sih tahunya kompensasi benefit itu cuma gaji aja gitu ya. Jadi nggak yang kemana-mana. Ternyata masih banyak ya bentuk kompensasi benefit yang lain juga yang bisa kita tawarkan untuk lebih kompetitif lah dari sisi corporate. Makasih Pak Riza buat materi yang disampaikan. Yap. Baik, kita selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita ke sana, baiknya kita tonton dulu satu video pendek yang sudah disiapkan oleh panitia mengenai sedikit rangkuman dari yang sudah disampaikan oleh Pak Riza tadi. Silakan. Secara umum, terdapat 3 jenis kompensasi yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat kompensasi finansial langsung, seperti gaji, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, bonus, dan komisi. Selanjutnya, terdapat kompensasi finansial tidak langsung, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan fasilitas lainnya. Terakhir, terdapat kompensasi non-finansial seperti cuti tambahan, jam kerja fleksibel, dan lain-lain. Untuk benefit karyawan, ini adalah segala jenis pemberian selain gaji yang bertujuan untuk menunjang kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Contohnya adalah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, akses pinjaman karyawan, dan fasilitas untuk menyeimbangkan kerja dan kehidupan. Keputusan pemberian kompensasi dan benefit kepada setiap individu harus diberikan secara objektif dengan indikator performa dari individu tersebut. Oleh karena itu, penting bagi HR untuk memonitor kinerja mulai dari kehadiran, lembur, dan cuti karyawan. Semuanya dapat dilakukan dengan menggunakan kolega HR. Selain itu, karyawan juga dapat mengakses informasi tentang kompensasi dan benefit mereka melalui aplikasi kolega HR. Mereka dapat melihat gaji mereka, mengajukan klaim tunjangan kesehatan, dan mengelola cuti mereka dengan mudah. Kompensasi dan benefit ini akan terekapitulasi secara otomatis dan sudah sesuai dengan undang-undang serta perhitungan pajak PPh 21. Jika Anda ingin mengoptimalkan strategi kompensasi dan benefit di perusahaan Anda, jangan ragu untuk mencoba kolega HR hari ini untuk 3 bulan gratis berlangganan absensi dan payroll. Ya, itu video rangkumannya. Oh ya, ada promo nih Bapak dan Ibu dari kolega HR, aplikasi absensi dan payroll, yaitu kami memberikan 3 bulan gratis untuk pemakaian absensi dan payroll untuk Bapak dan Ibu, perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mendapatkan promo ini untuk perusahaan Bapak dan Ibu, boleh silakan hubungi tim kami yang ada di kolom chat nomor handphonenya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kami juga ada mencoba gratis untuk aplikasinya selama 14 hari. Jika tertarik juga untuk mencoba terlebih dahulu, silakan hubungi untuk customer support kami.
Siap. Sekian untuk informasinya. Sekarang kita ke sesi yang menarik, yaitu sesi tanya jawab untuk materi yang disampaikan oleh Pak Riza tadi. Di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelum saya ke sana, apakah ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya secara langsung? Boleh raise hand untuk boleh saya lakukan open mic? Apakah ada? Klik tombol raise hand, ada di bagian bawah ya. Boleh ke reaction lalu raise hand. Apakah ada Bapak dan Ibu mau bertanya secara langsung? Siap. Dari Ibu Brigita? Boleh. Selagi yang lain juga boleh bertanya ya. Boleh ketik di kolom komentar ataupun nanti saya persilakan untuk open mic untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Brigita. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Nova. Pak Risa, mohon maaf ini mengganggu waktunya lagi. Menanyakan saja Pak Risa, sekarang ini paling tidak seusia Pak Risa, saya dan mungkin peserta di sini dengan Mbak Nova dan fresh graduate yang sekarang terjadi, apalagi lalu kemudian yang mereka pendidikannya kemarin terkendala oleh pandemi. Nah, ini merupakan problem besar bagi kemudian HR untuk hire dan juga untuk menentukan strategi, dan juga lalu kemudian ini karakter yang jelas. Nah, Pak Risa mungkin bisa sharing juga, karena kalau kemudian yang taruhlah Gen Y, lalu kemudian saat ini memang meskipun ada jembatannya, tapi kadang memikirkan jembatannya itu lupa banyak berantemnya, Pak Risa. Nah, mungkin ada Pak Risa ada tips-tipsnya untuk kemudian menjembatani dari Gen Z, Gen Y, apalagi yang paling senior sekarang mungkin yang generasi baby boomers gitu. Oke, terima kasih Pak Risa. Terima kasih Bu Brigita. Izin langsung menjawab ya, apa ya? Oke, ya. Jadi menarik Bu. Saya pernah ada satu perusahaan yang sedang berdiskusi sama saya. Beliau owner atau bahkan pimpinannya itu menyampaikan, Pak, kita tuh ada kendala. Kita ngomongnya adalah beda culture ya, beda culture dan beda behavior antara beberapa baby boomers dan mungkin Gen Z, gitu ya. Nah, jadi karena memang ya pengertiannya adalah sekarang teman-teman yang mungkin fresh graduate itu berpikirnya adalah mereka itu tadi seperti yang dicelutukin Bu Nova itu benar banget, ketika memang kebanyakan aturan itu mereka malah akan semakin banyak melanggar. Jadi kan sekarang tuh nggak senang diatur, yang jelas adalah kita goals-nya apa, kan gitu kan. Goals-nya apa, kemudian apa yang nggak boleh dan apa yang boleh, udah gitu aja, udah kata-katanya cuma gitu aja. Jadi goals-nya contoh nih, bahkan saya sampai ada KPI yang untuk teman-teman itu yang baru-baru saya bilang gini aja, goals perusahaan adalah kita tercapai sekian, gitu ya. Kemudian kamu bagaimana caranya terserah kamu, yang penting kamu terbuka secara milestone-nya, ada pengukuran yang jelas. Berangkatnya pun dari kamu. Saya cuma ngomong, oke, kita setting targetnya kita dapat 1 M nih per bulan. You mau ngomong dari yang lain, kolega yang lain, kemudian kamu atau mungkin akuisisi dari beberapa perusahaan kompetitor, atau bahkan sekarang lagi mendekatkan ke perusahaan-perusahaan yang sekarang, terus kemudian mereka supaya mau repeat order yang lebih besar, terserah. Strateginya dari kalian. Karena kadang anak sekarang kalau diatur strateginya harus sekian ya 75% kan gitu kan dulu kan. Kalau kita menurunkan KPI itu kan gitu kan 1 M gitu kan. 75% kita harus dapat dari existing customer kan gitu kan. Nanti 10% kita dapatnya dari akuisisi dari kompetitor, 5% kita dapatnya dari NPD dan lain-lain. Anak sekarang nggak seneng gitu. Yang pertama kita ngomong masalah strategi atau culture. Kemudian kalau ngomong benefit juga sama gitu kan. Jadi benefitnya adalah flexible hours, Bu. Flexible hours itu saya rasa cukup, apalagi sekarang ini dengan dunia digital ya. Jadi ya sudah, mereka mau kerja itu sambil rokokan ya, mereka mau kerja sambil rokokan itu kita, jadi sampai ada satu lantai atas itu rooftop kami itu, di tempat saya bekerja itu ada rooftop yang mereka ya ada ini ya tempat bekerjanya, jadi mereka mau kerja di sana sambil rokok, mereka pakai headset, udah
Kalau dulu kan gitu kan, kita kan nggak boleh harus bekerja di tempat yang sesuai, harus di office. Nah itu udah. Kemudian secara package juga sama Bu. Package itu juga sama. Jadi saya bilangnya adalah ya sesuai mandatori. Kemudian kita akan ngomong kamu kalau dapat tambahan ini ya bisa jadi ada insentif yang bisa ngomong bulanan atau 3 bulan itu menarik buat mereka. Seperti yang tadi saya bilang, itu saya kaget juga dengan beberapa pengalaman saya di industri manufaktur. Saya kaget ketika saya bertemu dengan beberapa karyawan yang menyatakan, nggak apa-apa Pak, gaji kita di bawah UMK, yang penting insentif kita besar. Saya sampai berpikir, kok sampai sebegitunya ya? Tapi ternyata ya memang dunia anak-anak sekarang seperti itu. Tapi kita harus bisa membatasi, nggak mungkin juga dong kita bayar di bawah UMK, kan gitu kan. Tapi paling nggak, ya saya kasih pengertian, upah ini adalah sebagai dasar atau sebagai ya gampangnya itu pegangan kamu nih. Kalau insentif kan kamu kalau semua perusahaan bagus, kalau perusahaan lagi turun gimana gitu kan. Saya kasih pandangan-pandangan mereka. Akhirnya mereka sedikit mau, oh iya Pak, benar ya Pak, mendingan sekarang di atas UMK atau UMK, tapi nanti insentifnya tetap dapat sebagai pemicu atau pemacu kami untuk lebih giat lagi, tapi nggak perlu banyak-banyak deh. Hal-hal seperti itu Bu, strategi-strateginya Bu. Seperti itu. Bagaimana? Iya. Silakan Ibu Begitu ada following up question. Nova, terima kasih. Nah, mungkin nanti Sama-sama Bu Brigita. ada tips-tips yang ya itu tadi nanti misalkan ada semacam sekarang ya itu tadi karena anak sekarang itu kan nggak mau diatur seperti itu. Tapi bukan berarti mereka semaunya sendiri, tergantung bagaimana Benar. kita itu tadi istilahnya bola. Nah ini nanti, nah mungkin nanti juga di sesi berikutnya Pak Rizan untuk managing time atau kemudian untuk memanage hal itu. Oke, terima kasih Pak. Siap. Mungkin nanti bisa juga Bapak Ibu memberikan feedback terkait saya, atau mungkin sebenarnya juga ya boleh sharing-sharing kan gitu kan, boleh sharing-sharing sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dunia sekarang itu seperti apa kan gitu kan kayak tadi. Boleh, silakan. Terima kasih Bu Brigita atas juga Pak untuk jawabannya. Saya setuju sama Bu Brigita nih. Kesulitan untuk menghadapi Gen Z itu biasanya karena dari sekolah juga sih Bu Brigita. Katakan dari sekolah juga dirubah nih kurikulumnya. Jadinya kayak cuman dikasih cangkul sama pacul, kamu mau gimana pokoknya gali lubangnya gitu. Mau pakai sendok, mau pakai apa, pokoknya saya mau gali lubang. Jadi lebih kreatif gitu di didikannya juga Pak Riza dan Bu Brigita. Makanya mungkin beda juga ya cara menteri di dunia kerja seperti itu. Sama ini Bu Nova, itu ada hal Ya. menarik terkait sama dunia pendidikan tadi. Ternyata dunia Ya. pendidikan sekarang kan gitu kan, anak-anak kita itu mulai kecil udah dibelajarin gadget gitu kan, sehingga sedikit banyak akan menguras sosial time-nya mereka kan gitu. Mereka kurang berinteraksi. Sama juga ketika anak-anak fresh graduate ya, mereka itu lebih senang kerja itu sendiri di sebuah tempat yang sendiri tanpa ada mereka sosialisasi ya. Ternyata ya itulah benar ya, dunia itu sudah mulai bergeser kan gitu kan. Benar. Maka mereka juga lebih sukanya pakai teknologi gitu. Kalau perusahaan nggak adapt sama teknologi, mereka juga kayak nggak menarik gitu kayak. Aduh masih pakai kertas gitu ya. Siap. Ada pertanyaan, saya baca pertanyaan ya. Pak Boleh, Riza. boleh. Yang pertama Siap, dari siap. Bapak Hernadi, ini menanyakan, bisa diberikan contoh konkret bonus atau benefit seperti apa yang diberikan untuk tim sales dan marketing? Oke, terima kasih banyak. Dari siapa tadi Bu? Mohon maaf. Bapak Hernadi dari Oke Yuna Pak Hernadi. Jadi kalau sales itu adalah gini Pak, saat ini kalau strategi yang HR sampaikan, kebetulan juga saya pernah jadi HR BP, jadi saya dampingin komersial, itu kita pastikan dulu adalah ada parameter yang jelas. Jadi contoh di sales itu adalah berapa peningkatan daripada revenue. Kemudian kalau di marketing ya otomatis outlet yang terregister, atau kemudian seberapa positif dampak atau engage-nya customer ke brand awareness-nya ya, lebih ke sana. Nah, itu nanti akan bisa kita kalkulasikan dengan contoh ketika kalau ngomong sales itu otomatis dengan penjualan sekian kan gitu kan, dengan penjualan sekian atau per kartonnya dia bisa dapat angka sekian. Yang itu cukup familiar. Nanti mungkin bisa dikoreksi sama Bapak atau tambahan. Tapi kembali lagi jangan sampai menghilangkan namanya gaji pokoknya, tapi lebih ke arah ketunjangan-tunjangannya yang akan kita mainkan, termasuk kompensasi atau bahkan tadi yang saya ngomong profit. Ketika kamu dapat profit, udah kita nggak ngomong insentif nih. Kamu dapat profit sekian, berarti kamu
bisa dapat berapa persennya dari profit tersebut. Nah, kalau kita ngomong marketing kan itu kan untuk marketing sendiri yaitu tadi brand awareness-nya berapa satisfaction dari customer-nya ya, NPS-nya ya, bisa jadi net promote score-nya dari customer itu yang awalnya mungkin target kita di angka 7 kalau kita pakai NPS, kalau semua kamu bisa sampai di 8 atau 9 berapa, atau penambahan brand activation-nya jadi berapa itu kita bisa kalkulasikan. Dan bahkan sekarang kalau ngomong digital marketing Pak, digital marketing otomatis biasanya kita sampai ada namanya positive statement ya, positive statement, atau bahkan kita melihat dari like itu kita akan bukan hanya kita mengukur, oh kalau kamu dapat 2000 like kamu sekian, bukan, tapi dari 2000 like itu kita harus kalkulasikan berapa sih impact, apakah mereka menghubungi kita atau hanya mereka like aja tapi ternyata nggak ada follow up dari mereka ke kita. Lebih ke arah ke sana sih Pak. Jadi kita semua tetap terukur dan nantinya semua itu bisa dari ngomong insentif ya. Insentif itu bisa jadi kita ada parameter sekian sampai sekian kamu dapat sekian, atau kalau kita ngomong profit, ketika kamu dapat profit sekian, persentasenya berapa persen itu adalah milik kamu. Itu juga bisa seperti itu Pak. Baik, semoga menjawab ya Pak Hernadi. Karena pertanyaannya banyak, saya going through pertanyaan dulu ya. Tapi nanti kalau misalnya sudah dijawab ada pertanyaan lanjutan, silakan ya Pak Hernadi sampaikan saja. Saya berikutnya saya ini panggilnya Bapak Jani atau Ibu Jani dari Top Remit. Pertanyaan ada dua nih, Pak Riza. Yang pertama, boleh jelaskan kembali untuk komponen gaji pokok harus 75% dari total upah. Dia kasih contoh, ada karyawan yang gross salary-nya 10 juta, apakah 7,5 juta itu untuk komponen gaji pokok dan 2,5 juta untuk tunjangan tetap. Lalu pertanyaan kedua, berhubungan juga sebenarnya, kenapa perusahaan tuh masih mau mengcover karyawan dengan private healthcare, padahal sudah ada BPJS, apa tidak merugikan perusahaan lah, seperti itu. Silakan Pak Riza. Ya, oke. Pertanyaan pertama itu mungkin saya perlu klarifikasi juga Pak atau Ibu. Itu adalah kita lebih tepatnya adalah biasanya ngomongnya adalah UMK. Jadi 75% itu adalah dari upah. Upah itu kan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi ada beberapa perusahaan itu Pak, boleh nggak sih saya itu membayar UMK di bawah UMK? Saya bilang jawabannya tidak boleh karena jelas kalau ngomong upah itu adalah UMK. Nah, tapi kita bisa membayar upah pokok, kan gitu kan, upah pokok atau gaji pokok itu 75%, sisanya itu adalah tunjangan tetap. Nah, kenapa Pak? Kan sama-sama berarti tetap UMK. Iya, tetap UMK, tapi ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kita ngomongnya itu adalah seumpama ya, ini kita ngomongnya ya kalau THR saya rasa mungkin harusnya tetap dengan upah itu kan gitu kan. Jadi paling nggak masih ada sedikit pembeda ketika memang kita mau bikin salary grading atau kita ngomongnya adalah dengan tunjangan-tunjangan yang tidak tetap. Contohnya adalah masa kerja dan lain-lain, itu masih nggak terlalu besar karena kita udah pakai tunjangan tetap juga kan gitu kan. Kemudian kalau yang kedua itu adalah ini Pak atau Ibu ya, yang saya sampaikan itu adalah hal yang menarik. Kadang memang benar, bahkan dulu itu malah sempat dibalik Pak. Ini saya punya pengalaman juga. Tahun 2015 pada saat BPJS Kesehatan itu harus didaftarkan, itu kebetulan saya pada saat itu di Pasuruan, saya mendapat demo besar-besaran dari salah satu serikat. Mereka malah menentang namanya BPJS Kesehatan. Karena apa? Ya saya ini bukan menghakimi, bukan apa ya, karena kadang masih termindset banget di karyawan itu ketika ngomong BPJS itu pasti akan ribet dan lain-lain. Itu yang pertama. Nah, dari situ malah itu kebalik, mereka pinginnya adalah asuransi swasta. Jadi memang asuransi swasta itu kan lebih fleksibel, terus kemudian secara juga perusahaan rumah sakit besar juga saat ini alhamdulillah sih kalau saat ini BPJS sudah mulai bersaing, memang benar kita cuma masih ada beberapa hal yang pastinya kalau di BPJS itu ya karena sifat dari BPJS itu adalah menjadi gotong royong kan gitu kan, gotong royong ya pastinya benefit yang diberikan juga tidak terlalu besar ya, kita harus akuin itu, kita nggak mungkin menuntut BPJS lebih karena memang mereka punya inequalities, mereka punya batas-batas atau plafon sendiri yang dimana perusahaan swasta itu bisa lebih memberikan benefit tambahan, walaupun memang benar Bapak atau Ibu itu ada sebuah additional cost. Makanya tadi saya bilang apakah memang itu benar-benar dibutuhkan atau memang ternyata dibutuhkan benar. Contoh, kalau rawat jalan ini saya ada beberapa kali survei. Kalau rawat jalan mereka lebih butuh rawat jalan daripada BPJS. Karena Kalau kita BPJS mereka harus ke Paskes. Di mana Paskes itu kalau mereka jauh dari Paskesnya ya mereka
harus benar-benar ke vaskesnya atau mereka harus pindah vaskes dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomong rawat jalan, ketika kita ditugaskan di tempat A, kan gitu kan, ditugaskan di tempat A, kita bisa langsung kebetulan sakit, kita bisa langsung berobat dan bisa dikirimkan ke perusahaan. Seperti itu. Atau begitu juga ketika memang kadang vaskes tidak semua daerah itu vaskesnya cukup banyak. Ada beberapa daerah yang vaskesnya sedikit, yang sehingga lebih banyak dokter-dokter yang mungkin dokter-dokter praktek umum itu juga lebih menguntungkan. Kenapa kita pakai rawat jalan daripada kita juga pakai BPJS untuk menggunakannya. Tapi kalau untuk dokternya ya sebetulnya ada dong BPJS kesehatan. Seperti itu Pak Bu. Keuntungan daripada ketika kita ada namanya tambahan fasilitas kesehatan. Kalau rawat jalan itu sangat amat jelas lebih mudah rawat jalan juga. Walaupun memang kita sudah ada fasilitas dari BPJS, itu sih. Setuju saya Pak Riza. Memang kalau BPJS itu bisa atraktif kalau infrastruktur di lokasi kerjanya juga mendukung Pak Riza ya. Kayak saya di Bali, saya untungnya BPJS-nya bagus sekali. Jadi saya happy dengan BPJS Pak Riza. Saya ekonomis. Tapi juga Siap, kita ada pindah juga yang menarik Bu Nova, sorry saya potong. Ya. Ada hal yang menarik itu adalah beberapa asuransi swasta saat ini malah mereka juga kalau kamu pakai BPJS, apa yang nggak di-cover sama BPJS bisa kamu tagihin ke saya, itu malah lebih bagus lagi. Benar. Kalau pakai BPJS full mereka hanya mengeluarkan atau ada tambahan kalau nggak salah ya uang santunan atau Benar, per hari, benar. Ya, itu malah menguntungkan karyawan banget ya gitu kan. Benar. Jadi sama-sama dipakai kan gitu kan. Benar, sakit gratis dapat uang lagi gitu ya. Ya gitu benar. Sip. Kita Ya, lanjut ke Bapak Fauzan dari IJI Indonesia. Secara internal apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan struktur skala upah karena ingin memberikan insentif lain serta benefit lainnya juga. Oke. Struktur skala upah ya. Struktur skala upah pastinya kita akan mempertimbangkan dari level jabatannya, levelingnya, dan yang saat ini yang sangat amat mudah dilakukan ya otomatis dari masa kerja ya, masa kerja dan tunjangan jabatan. Itu adalah yang kita bisa mudah sekali kan gitu kan untuk menjadi pembeda. Jadi supaya perusahaan itu bisa memberikan insentif benefit lainnya itu ya cukup 3 itu saya rasa sudah cukup sih Pak. Mungkin dari tunjangan level kan atau membedakan dari level, kemudian kita ada tunjangan jabatan itu kan karena posisi-posisi tertentu ya, bukan hanya jabatan itu adalah supervisor dapat sekian, manajer dapat sekian, bukan, tapi untuk posisi contoh sama-sama operator, tapi operator itu operator di mungkin yang berhubungan dengan kimia itu ada namanya juga tunjangan jabatan kan gitu kan, lebih ke arah ke sana juga. Kemudian sama masa kerja itu yang dibutuhkan, baru nanti kita nggak perlu complicated lainnya supaya bisa digunakan untuk ke benefit-benefit yang lain. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak Reza penjelasannya. Terakhir ada pertanyaan dari Ibu Devi, tapi sepertinya sudah terjawab ya Ibu Devi, perbedaan dari tunjangan tetap dan tidak tetap. Tapi kalau dari Ibu Devi maupun dari Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan lain yang mungkin mau disampaikan ke Pak Reza, silakan saya berikan waktu untuk boleh mengetik di kolom komentar atau raise hand untuk bertanya langsung. Baik, sepertinya sudah sangat jelas nih Pak Reza, materi yang disampaikan maupun jawaban dari pertanyaan Pak Reza sudah cukup clear untuk Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di webinar kali ini. Sangat bermanfaat ya sesinya ya, jadi merasa kayak, wah udah tanya kali ini kan udah jelas sekali semuanya gitu mengenai yang disampaikan oleh Pak Reza pagi hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka ini menandakan akhir dari, ya sama-sama Bu Devi, ada terima kasih dari Pak Riza dari Bu Devi. Akhir dari webinar kita pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri, kita boleh foto bersama terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Boleh silakan buka cam-nya, open cam-nya. Boleh berberes dulu kalau memang mau terlihat lebih tampan dan lebih cantik, berberes dulu supaya kita boleh foto bersama untuk dokumentasi kita setelah melaksanakan webinar pagi hari ini. Silakan, boleh open cam. Di sebelah mikrofon yang di pojok kiri bawah, Bapak dan Ibu, ada tombol untuk menyalakan kamera. Silakan. Saya masih menunggu. Boleh kalau masih menuju membereskan rambut dulu.
Tidak apa-apa. Nah, di layar saya kebetulan ada 2 layar. Jadi kita 2 kali take foto ya. Nah, saran saya kalau saya hitung sampai 1 sampai 3, Bapak dan Ibu tetap pose karena kan Bapak dan Ibu tidak tahu Bapak dan Ibu ada di layar 1 atau layar 2 di layar saya. Saya akan 1 sampai 3, tetap pose, senyum yang cakep dan yang ganteng. Siap. Masih menunggu ya. Masih ada yang OTW untuk open cam. Siap. Baik, sudah siap semuanya ya. Kita mulai dari layar yang pertama dulu. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Cekrek. Siap. Sekali lagi Bapak dan Ibu. Boleh ganti gaya yang lebih rileks. 1, 2, 3. Cekrek. Siap. Terima kasih semuanya. Fotonya cakep-cakep. Nanti juga di-share ya fotonya. Boleh chat aja ke tim kami untuk mendapatkan foto dari webinar kali ini. Nah, supaya kami juga bisa memberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi untuk webinar-webinar selanjutnya, boleh bantuannya Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback kami. Ada di feedback form di kolom chat, boleh mengisinya supaya kami bisa memberikan webinar yang lebih menarik lagi dan juga lebih informatif lagi untuk Bapak dan Ibu. Baik. Sudah itu saja sekian dari kami. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kolega HR, boleh hubungi tim kami juga yang ada di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Riza hari ini dan kami juga boleh bermanfaat. Terima kasih lagi Pak Riza untuk waktunya dan untuk informasi yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Riza berguna untuk perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing sehingga lebih maju lagi dan bisa memberikan kompensasi dan benefit yang lebih efektif dan efisien. Baik, selamat siang, selamat makan siang semuanya, salam sejahtera, sampai ketemu lagi. Sehat Terima semuanya. kasih. Ya, terima kasih Pak Riza. Sama-sama, Bapak.